Salam dan selamat malam semua teman-teman, sahabat-sahabat Forum Obrolan Renungan Baru. Selamat bertemu kembali. Malam ya Hikmat saudara. sejati bukan hanya kata, Selamat malam tapi semuanya. perbuatan dari Selamat malam. iman. Silakan yang berkenan buka Rendah kamera. hati bukan sombong, Kasih bisa join lemah kembali. lembut bukan kekerasan. Selamat malam Pak One dan Carilah hikmat yang dari Salam, atas, selamat malam semua. suci dan suka damai. Selamat Belas malam. kasih jadi Malam, Bu cerminan, berbuah keadilan dan kasih setia. Ya. Dunia tawarkan ambisi. Baik, yang barangkali baru join bersama kami malam ini acara ini biasa kami dilakukan pada hari Sabtu, Forum Obrolan Renungan Baru. Ada beberapa tema yang disesuaikan dan ada narasumber yang diundang secara khusus untuk membagikan hal-hal yang pasti memberkati setiap pendengar. Malam ini juga forum ini disiarkan di Facebook ya. Bagi teman-teman diperkenankan kalau bisa direkomendasi kepada yang lain, saya kirim linknya di sini kalau ada yang memerlukannya. Bisa juga kasih komentar di sana. Dan seperti yang saya sudah sampaikan di dalam ruang chat tadi, topik malam ini adalah rancangan masa depan yang pasti berhasil. Ini lanjutan dari topik yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Menemukan harapan yang tidak akan hilang, dan narasumber kita masih tetap sama. Kami sapa Bang Bright. Halo Bang Bright, apa kabar? Halo Pak, halo juga saudara-saudara. Oke. Jadi teman-teman silakan nanti diskusi langsung ya, langsung dengan narasumber juga atau kepada kami bisa juga memberikan interupsi di tengah, misalnya raise hand, angkat tangan kalau ada sesuatu yang langsung disampaikan. Jadi ya sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat yang datang dari berbagai tempat, forum obrolan renungan baru ini sebenarnya dibentuk oleh karena keprihatinan secara khusus karena ada banyak orang yang tidak melihat renungan yang sesungguhnya yang dinyatakan dalam kitab suci itu berkaitan dengan tiga hal yang besar, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi masa lalu itu berkaitan dengan ingatan-ingatan. Ini sebenarnya kehidupan sehari-hari. Dan kemudian masa yang sekarang itu peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Dan masa yang akan datang itu berupa harapan. Nah, menghubungkan ketiga itu seringkali kita jadi miss di salah satunya. Karena apa? Ada banyak pandangan di sekitar kita. Jadi kalau malam ini misalnya topik yang mau dibicarakan itu berhubungan dengan tema besarnya menemukan harapan yang tidak akan hilang. Maka malam yang kemarin kita berbicara perihal harapan-harapan, maaf, rencana-rencana. Dan malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu tindakan yang di depan, gitu. Jadi kalau jadi rencana masa depan yang pasti berhasil, mungkin seperti itu ya. Jadi rancangan masa depan yang pasti berhasil. Banyak orang mengalami kegagalan karena rancangan masa depannya. Atau mungkin saudara sekarang sedang bergumul tentang masa depan. Nah, siapakah ciri orang yang berhasil tentang masa depan? Nah, kita agak enggan di sini kan, kita agak sombong kalau kita berkata masa depanku sudah ada gitu. Tapi kitab suci menyaksikan itu. Nah, kalau misalnya kita ucapkan kata-kata yang dikatakan kitab suci tapi tidak mengerti jalannya, kita menghayal. Nah, itu persoalannya. Nah, khotbah-khotbah sekarang, berbagai ajaran yang disampaikan sekarang, teman-teman, itu ajaran-ajarannya hanya memberi motivasi. Motivasinya luar biasa, tapi nggak ada jalan. Dalam semua pelayanan proyek Bank Injil, kami selalu menekankan tentang jalan. Jadi, teman-teman yang sudah biasa, harap bisa memberkati juga teman-teman yang lain nanti. Yang baru datang, jangan enggan untuk memberikan komentar atau juga berbicara langsung ya tentang
topik yang secara khusus malam ini kan bagikan. Baik, teman-teman semua, sebelum lebih jauh saya bertanya-tanya atau kita diskusi dengan narasumber kita, khusus topik malam ini, basicnya diambil dari Amsal pasal 16 ayat 3. Nanti kalau ada yang berkenan menuliskan ayat itu silakan ya, bagikan di ruang chat Amsal 16 ayat 3. Jadi topik ini menghubungkan ketidakpastian zaman modern sekarang, yaitu berkaitan dengan tekanan teknologi dan kekhawatiran. Dengan penemuan terbesar sepanjang zaman, yaitu rancangan hidup yang pasti berhasil. Jadi malam ini sebenarnya mau bagikan kepada teman-teman semua bahwa ada satu rancangan terbesar sepanjang zaman yang dipastikan berhasil. Jadi artinya kalau saudara tidak sempat mendapat rancangan itu dan tidak jelas dalam hidup saudara, hidup kita di bumi ini adalah hidup yang sangat sia-sia. Nah, jadi kita tidak akan seperti ya, coba meraba-raba atau memberikan motivasi kepada saudara. Jadi narasumber kita di dua kali ini tetap topiknya masih berkaitan dari topik yang sebelumnya, yang kita bahas tentang bagaimana hidup kita diubahkan oleh karena pikiran-pikiran yang diubahkan. Dan narasumber yang sebelumnya itu adalah Bang Brili. Semoga malam ini sudah join juga ya. Nah, saya sudah beritahu rancangan eh, Sabtu depan kita akan ada tamu lagi untuk diwawancarai, tapi kita akan lihat nanti kepastiannya dan karena waktu-waktu yang berdekatan dengan akhir tahun. Oke, jadi sekali lagi dalam ayat itu dikatakan, kalau sudah lihat, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di teman-teman sekali lagi yang baru join, selamat datang, selamat bertemu kembali, dan silakan berdiskusi bersama-sama dengan bebas. Nah, saya ada pertanyaan kepada teman-teman. Ada nggak di antara saudara-saudara di sini yang pernah merasa bingung atau khawatir soal masa depan? Pernah ya, itu maksudnya pernah. Sekali itu berarti pernah kan? Jika pernah, boleh kasih tanda dong, atau bisa tuliskan sesuatu di ruang chat. Nah, ruang chat kita ini itu akan tersimpan sebenarnya kalau lihat chat saudara sebelumnya masih ada. Jadi, oke, makasih yang berikan komentar. Pernah ya, berarti pernah lah kan. Ya, makasih yang kasih jempol juga. Itu berarti pernah punya pengalaman yang sedemikian dan kalau kita berikan sebenarnya respon, itu tandanya kita di dalam ruang ini kan aktif, teman-teman. Jadi kita tidak hanya menonton dan salah benarnya itu kan nggak ada masalah gitu ya. Nah, mau tanya langsung ini Bang Bright. Gimana Bang Bright? Pernah mengalami rasa itulah, rasa khawatir, bingung, jadi ya berpikir-pikir tentang masa depan. Beri kesempatan Bang Bright. Silakan. Ya, makasih Pak untuk kesempatannya. Ya, pasti sering lah dan pasti selalu dialamin gitu. Untuk apalagi khawatir untuk terkait ya masa depanmu seperti apa. Mungkin ketika SD khawatirnya terkait SMP mau gimana, SMP terkait khawatirnya mau SMA gimana, dan SMA setelah lulus khawatirnya yang kuliah gimana. Dan sekarang kuliah ya khawatirnya setelah kuliah mau ngapain gitu, mau apakah kerja atau mau lanjut kuliah lagi ya atau gimana lagi gitu. Dan pasti itu selalu ada aja gitu. Apa yang dikhawatirin, apa yang direnungin kayak gitu sih. Wah, ini pasti relate banget kan. Jadi teman-teman, eh, bagi yang baru kenal dengan narasumber kita malam ini, masih sedang kuliah ya, sambil kerja juga ya. Eh, jadi ini pasti berhubungan dengan orang-orang muda. Dan saudara-saudara mungkin kalau merasa udah agak orang tua, pasti kan pernah muda. Jadi kalau pernah muda, sudah jadi tua, artinya begini, Anda pasti bertemu dengan orang muda juga. Atau punya anak-anak, atau saudara sekarang sebagai seorang pelatih dan seterusnya melihat orang-orang muda. Banyak dikhawatirkan tentang generasi sekarang karena memang beda betul cara hidup generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Jadi
eh, di malam ini kita bahas ya Bang Bright tentang sebuah janji yang luar biasa dalam Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatan kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Mau tes-tes dulu ini. Kira-kira ini apa artinya? Boleh boleh teman-teman nggak berikan satu kalimat ya sambil nanti kita bisa saling saling perhatikan ini. Menurut teman-teman kalau baca ini ayat ini kan cukup terkenal gitu. Sebelum kita tanya langsung kepada narasumber, menurut teman-teman semua, apa sih maksud ayat itu? Kira-kira apa? Kalau ada yang mau bicara langsung juga nggak apa-apa. Artinya, artinya apa ayat itu? Gitu. Penekanannya atau apa? Satu ya satu kalimat sederhana saja. Mau tunggu sih satu dua komen kalau ada. Jadi di ayat itu kan kita kita pernah dengar ya atau belum pernah baca itu ya pasti udahlah kan. Apalagi orang-orang Kristen sejati katanya ya. Ya, orang-orang Kristen sejati itu rajin baca kitab suci tiap hari, doa juga tiap hari. Kan. Jadi menurut teman-teman, ayat itu bicara apa? Lagi nunggu ya? Oke, ada yang respon? Belum ya? Oke, tulisannya sudah ada. Oh, ini ayatnya aja dari Karini. Berserah dalam segala hal, Pak. Oke, Bu Els. Berserah dalam segala hal. Jadi hal apa saja nanti kalau pokoknya berkaitan dengan hal berarti serah semua gitu ya. Serah. Oke, ada lagi satu lagi kita tunggu. Kira-kira ayat itu berbicara apa gitu? Dari Ibu Titis, melibatkan segala hal kepada Tuhan. Hampir sama dengan Ibu Elsa. Bapak Hozaro, Tuhanlah yang memimpin tiap langkah dalam segala keadaan. Oke, baik. Oke, silakan kalau menulis lagi ya. Mungkin lagi apa ini mikir betul ini kira-kira jawabannya apa. Oke. Bergantung pada Allah kata Kasabet. Oke. Baik, jadi gimana ini? Sebenarnya ini kan bukan untuk buat kita pusing-pusing ya. Jadi kalau eh, Bang Bright sendiri sering nggak ketemu dengan teman-teman yang seusiamu eh, yang khawatir soal masa depan? Kira-kira kalau mereka khawatir itu alasannya apa? Eh, karena kalau yang saya kadang amati ya, ada yang sampai berlebihan pemikirannya atau overthinking soal ini gitu. Pengalaman Bang Bright bagaimana? Eh, ya Pak, pasti sering sering banget lah kayak punya teman-teman yang khawatir dalam ya ke depannya mau gimana. Apalagi khususnya itu misalnya kalau lagi ya ketemuan atau nongkrong gitu dengan teman yang punya yang orang tuanya punya harapan besar ke dia. Biasanya itu lebih sering ke apa anak-anak yang disuruh orang tuanya jadi polisi atau tentara gitu. Dan itu yang paling sering curhat lah, paling sering cerita gitu kayak kekhawatiran mereka nanti gimana gitu. Karena harapan orang tuanya mungkin cuma satu gitu dan tertujunya cuma untuk satu aja. Jadi nggak ada variabel lain, maksudnya nggak ada kemungkinan lain yang bisa dia bisa usahain. Kayak ini ya kait yang biasanya dialamin teman-teman gitu ya cuma tentang mungkin ke depannya mau jadi apa atau pada saat di kuliah juga mungkin ada masalah-masalah seperti ya masalah keadaan ekonomi atau segala macam kekhawatiran-kekhawatiran hal yang biasa lah. Tapi yang paling sering itu diceritain terkait harapan orang tua ke dianya gimana. Jadi kayak dia punya sebenarnya dia punya plan A, plan B, plan C, tapi karena orang tuanya cuma kasih plan A aja gitu, itu yang biasanya buat kekhawatiran banget untuk teman-teman biasanya.
Apakah ada di antara teman-teman Bang Bright yang kelihatan agak rohani, jadi ketika ditanya gimana masa depanmu dan mereka bisa menjawab dengan ya entah bahasa agama atau bahasa rohani dan seterusnya, ada nggak begitu? Mungkin kalau di masa kuliah sekarang sih mungkin nggak ada ya, karena secara khusus kan mayoritas di sini bukan agama Kristen gitu. Tapi untuk mungkin di SMA, SMP itu banyak sekali lah. Apalagi banyak yang mungkin anak-anak yang memang rajin melayani di gerejanya. Ketika ditanya, ya pasti jawabannya udah udah ada kok rencananya. Maksudnya kita serahin aja semua apa yang kita serahin aja diri kita ke rencananya gitu. Maksudnya Hmm. ya apapun yang dia mau apapun yang dia dengan tanda kutip kayak mau lakuin gitu, dan meskipun salah meskipun benar tapi nggak ada landasannya, seringnya bilangnya udah ada kok rencananya, udah ada rencana. Tapi itu seringnya kayak masih abu-abu, dan dia sebenarnya juga nggak ngerti apa yang dia bilang gitu benar. Kalau misalnya ditanya balik, ya mungkin itu apa yang dia rasain dan apa yang diajarin oleh pemimpin-pemimpin yang ngajarin dia, ya jadi mungkin dia jawabnya seperti itu aja. Banyak sih Pak. Baik, Bang Bright. Oke, teman-teman. Saya coba tulis di sini ya, bisa dilihat nggak? Jadi tadi kalau Bang Bright berkata, oke lingkungan sekarang berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu lingkungan Bang Bright itu di SMP Kristen ya, kemudian di SMA itu Katolik dan sekarang di kuliah itu Islam, itu lingkungannya. Jadi beda-beda itu ya. Eh, yang agak rohani Bang, di SMP, SMA atau di kuliah sekarang? Maksudnya orang-orang di sekitarnya agak agak rohani itu maksudnya sesedikit tentang agama, sedikit tentang agama. Mungkin sih di setiap tingkatan selalu ada aja sih Pak. Maksudnya terkait ya semua agama punya kerohaniannya masing-masing. Mau Kristen, Katolik atau Muslim. Kalau ya di sini maksudnya mungkin dari saya sendiri kurang mengerti lah, maksudnya kalau di agama Islam itu punya tujuan seperti apa, apa yang diajarin agama yang saya kurang ngerti. Tapi kalau misalnya di Katolik, di SMA Katolik itu mungkin mirip juga dengan Kristen, kayak ya ujung-ujungnya ya ngambil ayat-ayat seperti ini juga gitu untuk apa yang jadi landasan mereka mau ngelakuin apapun gitu. Jadi ya menurut saya sih maksudnya perbedaan-perbedaan, maksudnya perbedaan agama pun, tapi ya mereka punya sisi kerohaniannya masing-masing yang mereka punya untuk yang diajarin oleh pemimpin agamanya masing-masing untuk ya landas, maksudnya kayak landasan apa yang maksudnya mereka bisa percaya untuk kedepannya gitu biar mereka bisa berhasil. Pengalaman Bang Bright nggak kalau misalnya beda di beda-beda itu ya di beda meskipun beda tempat. eh, Ketika mereka berbicara tentang hal rohani, hati Bang Bright tersentuh nggak? Tertarik nggak waktu mereka bicara? Oh, mari seperti yang saya tulis ini, eh, ya, mari serahkan kepada Tuhan. Mari, tapi bahasa yang kerennya itu kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Bang Bright tertarik dengan kata itu nggak? Eh, Mungkin kalau dengar sekali gitu kayak dengar mungkin ada yang berseru-seru gitu, sebenarnya pertamanya mungkin kaget dulu dan kemudian bertanya-tanya maksudnya apa yang perlu dilibatin, maksudnya emang apa ya, mungkin bahasanya kayak eh, dari saya sendiri kayak pengen ngerti dulu maksudnya apa yang mereka rasain gitu, apa yang mereka pengen gitu. Tapi kan Hmm. yang mereka katakan-katakan itu seperti mendengar orang-orang saja gitu dan mengikutinya saja. Jadi sebenarnya tertarik sih, ada rasa tertariknya, tapi tertariknya mungkin karena kayak wah keren aja gitu. Kok bisa ya orang-orang mungkin seperti ya drama atau mungkin nggak tahu drama atau gimana, tapi ya ya ngerasa keren aja. Ya, ya. Ini kan libatkan Tuhan. Jangan hanya Anda Ya, sendiri. Pakai Tuhan. Pakai rohnya. Jadi luar biasa ya. Kita tinggal pakai aja. Kita jadikan alat kita itu dari Tuhan gitu kan. Bahasa-bahasa sekarang itu. Jadi nanti kita lihat ke apa namanya komentar teman-teman dulu ya. Jadi
Lanjutan dari atas tadi tentang maksud dari Amsal pasal 16 ayat 3 dari Kak ini melakukan perbuatan sesuai kehendak Allah. Dari Bu Yuri melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah yang sama. Dari Kak Meka, mereka yang tunduk kepada kehendak Allah dan mencari dia berada di posisi yang lebih baik daripada mereka yang mengabaikan dan menolak dia dan tetap mengandalkan Allah di setiap rencana masa depan. Oke, ini bahasanya juga keren-keren semua ini, Bang Bright. Eh, oke lah ya. Nanti karena kita mau lihat ini pesan ini sebenarnya ada pesan yang utama, tapi nanti mau tanya lebih jauh kepada Bang Bright karena ini kan pengamatan yang sebenarnya sederhana saja ayat itu ya. Nah, berkaitan dengan kata yang saya sampaikan tadi, kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Pak Nawang memberikan komentar, kalimatnya seperti keren dan rohani, namun sebenarnya angkuh karena merasa mampu melibatkan Tuhan. Nah, itu dia teman-teman. Ini justru memberikan kesan ke kesombongan ya. Nah, sama seperti ini, menghadirkan Allah dalam bisnis dan profesi kita. Wah, gimana ini teman-teman lain pernah dengar nggak kata-kata itu ya? Itu hampir semuanya. Bahkan kalau kita ketik di Google, tanya aja Google atau sekarang AI, dia pasti menjawab itu. Jawabannya coba-coba kalau ada yang ngetes gitu kan. Itu saking terkenalnya bahasa-bahasa itu dibaca oleh apa namanya mesin gitu ya. Ya kata Bu Sondang mempekerjakan Tuhan dalam rencana kita. Wah, itu hebat lah ya. Jadi siapa sekarang yang jadi tukang kerja ya? Tukang kebun kita itu siapa gitu ya? Ini memang tanpa sadar sekarang bahasa-bahasanya. Coba lagu-lagu yang diciptakan itu luar biasa. Terkenalnya di mana-mana. Tapi sama sekali nggak. Ya. Kita seperti seperti Bang Bray tadi ya. Kalau baca sekedar ya tertarik. Tapi kalau misalnya melihat ada pertanyaan-pertanyaan di sana gitu ya. Makasih tulisan-tulisan yang dibagikan ya. Setiap tulisan itu pasti berguna bagi kita. Dan saya mau lanjut dulu ya. Bang Bray, wah itu sebenarnya kan cerita ini dalam banget ya Bang Bray. Aku jadi ingat cerita cerita banyak teman ya yang dalam tanda petik mereka super sibuk mulai dari cari kerja hingga dapat kerja. Eh, dan sudah dapat kerja alasannya tetap saja Bang Bray, super sibuk. Pas akhir dapat kerja dia malah nggak puas lagi. Kayaknya dia cuma ngejar apa kata orang gitu kan. Biasanya kan pengaruh sekali itu dalam diri kita ya. eh Gimana itu Bang Bray? Ada benarnya nggak itu? Kayak ya sifat mungkin sifat manusia nggak mau merasa puas gitu. Atau yang pengen punya pengakuan terus lah. Kayak mungkin itu kan contoh di kerjaan, mungkin contohnya di kuliah saya kayak Hmm. eh, mungkin udah dapat pengakuan dari dosen gitu, tapi minta pengakuan lagi dari rektorat. Maksudnya padahal yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Kayak jadi sebenarnya mungkin nggak ada salah nggak ada benarnya juga, tapi lebih ke arah mungkin itu sifatnya lebih ke arah apa ya, dia mau ngelakuin semua hal gitu dan mungkin ngerasa dia bisa ngelakuin semua hal tapi dia nggak tahu sebenarnya yang dia lakuin itu punya landasan seperti apa gitu. Kayak mungkin itu bisa dibahas juga. Hmm, mau, mau melakukan banyak hal ya. Oh, oke, Bang Bright. Eh, Meskipun pembicaraan kita ini terlihat luas dan tadi saya berkata dalam, tapi sebenarnya malam ini aku mau kita membicarakan pokok yang lebih mengkerucut, Bang Bright. Teman-teman juga bisa memperhatikan itu sesuai dengan judul pembahasan kita malam ini, yakni rancangan masa depan yang pasti berhasil. Jika kita melihat keadaan zaman modern sekarang ini kan, paling tidak dunia di zaman akhir ini penuh dengan ketidakpastian akibat perubahan global dunia, maksudnya ekonomi, teknologi secara khusus ya. Dan banyak orang yang sibuk mengejar tujuan hidup, tetapi melupakan. Nah, kalau misalnya kita pakai kata itu tadi, kebergantungan kepada Allah. Mereka itu nggak bergantung lagi atau mereka tidak merasa bahwa mereka perlu Allah. Meskipun mereka berkata, aku perlu engkau Tuhan tolong, tinggal mereka memerintah Allah seperti itu. Jadi
Karena sudah ada di dalam pikiran manusia yang berdosa itu, eh, dia merasa bahwa dia tinggal memakai untuk kepentingannya. Dalam Amsal, kalau saya selidiki ini Bang Bright, Amsal itu menyaksikan bahwa manusia sangat memerlukan hikmat ilahi bagi kehidupan yang sehari-hari praktis ya. Dan khususnya pasal 16 ini yang kita teliti malam ini di ayat 3 itu. Di sana banyak ditekankan mengenai pengendalian diri dan kebergantungan kepada Tuhan dalam membuat rencana hidup. Eh, Pertanyaan saya di sini untuk Bang Bright, bagaimana Bang Bright melihat hal-hal ini dalam realitas sekarang ini, khususnya di generasi modern ya? Silakan Bang Bright. Untuk sekarang ya, eh, di realitanya sih, mungkin khususnya di pengalaman saya terkait eh, banyak yang ketidakpastian di dunia inilah, ibaratnya perubahan-perubahan segala macam itu, apalagi yang gencar sekarang itu di bagian teknologi. Mungkin apa yang saya rasakan sih, merasa kayak mungkin satu sisi digampangkan, satu sisi diperibet juga gitu. Karena digampangkan dan misalnya kan karena ada AI sekarang semua ngerasa digampangin gitu. Maksudnya mau buat eh, presentasi juga ya tinggal ketik aja di AI. Buatkan saya presentasi segala macam. Tapi salah satu hal yang bisa diperibetkan ya karena ada yang digampangkan justru otomatis value-nya atau nilainya itu pasti bakal ditinggiin lagi. Jadi otomatis maksudnya perkembangan zaman sekarang itu maksudnya manusia-manusia bakal ditingkatin lagi cara nilai atau value-nya gitu. Dan itu pasti membuat banyak apa ya, kekhawatiran dan ke apa perenungan juga gitu bagi khususnya bagi saya sendiri kayak ya ke depannya mau gimana gitu kalau saya nggak berhasil ngikutin perkembangan ini saya pasti jadi gitu-gitu aja dan mungkin ya karena ngalamin hal-hal itu terus dari dari ayat Amsalnya juga ya yang bilang apa namanya bilang serahkan perbuatanmu dan itu berhubungan ke rancangan Tuhan itu jadi membuat apa ya, membuat ngerasa kuat dan tidak perlu khawatir lagi. Jadi kayak mau ada perkembangan semaju apapun, tapi ya bagi Tuhan maksudnya kita tetap di dunia yang sama gitu. Jadi itu yang merasa selalu kuat aja. Oke, oke, oke. Iya ya. Kalau dari, nah, siapa yang bisa memikirkan pikiran Tuhan kalau begitu ya pada zaman modern ini. Ya, Nah, uh, nanti ada yang saya tanya kepada Bang Bright. Ada contoh-contoh enggak Bang Bright dalam penemuan Bang Bright, contoh-contoh orang yang berhasil dan gimana akhir hidup mereka menurut pandangan orang ya. Sebelum ke sana, saya lihat dulu ada tulisan dari Pak Nawang berhubungan dengan Amsal 16 ayat 3. Perbuatan apa yang kita kerjakan harus diserahkan pada Tuhan supaya kita tidak berbuat menurut keinginan atau rencana kita sendiri. Bila perbuatan kita diserahkan kepada Tuhan, maka pasti kita melihat rencana atau kehendak Allah dan itulah yang akan terlaksana. Oke, jadi itu yang dijelaskan oleh Pak Nawang tentang ayat tadi. Silakan ya teman-teman eh, bisa menulis apa saja di sana yang berhubungan dengan topik ini. Karena ini kan menolong kita juga, baik yang barangkali kita sekarang dalam posisi sebagai orang tua, kita punya anak-anak dalam rumah, atau bagaimana keadaan saudara sendiri dalam usia apa saja sebenarnya tidak ada batasan seperti yang lalu, karena roh yang akan datang kepada setiap orang yang dipanggil Allah itu yang menentukan sebenarnya pengalaman-pengalaman ini benar tidaknya. Oke, jadi Bang Bright, saya lanjut mau tanya, apakah ada orang-orang yang bagi Bang Bright itu tahu nggak tentang kisah orang-orang sukses dan mungkin sedikit tentang akhir hidup mereka kalau kalau ada silakan.
banyak sih Pak. Maksudnya apalagi mungkin artis-artis atau ilmuwan ya pasti banyak lah tentang sejarah. Apalagi dulu saya suka terkait baca-baca sejarah. Ini yang saya suka juga terkait yang mungkin ada saudara tahu nama Adolf Hitler, Adolf Hitler yang tokoh Jerman itu. Mungkin ya di awal ya ya sukses banget dan bisa hampir menguasai semua dunia gitu. Hmm. Tapi ya ujungnya akhirnya juga dia bunuh diri juga. Mungkin kayak Nikola Tesla juga dia diakui sebagai ilmuwan terhebat gitu. Banyak sejarah mungkin sampai sekarang juga. Tapi sekarang juga ujung akhir dunianya kalau nggak salah itu dia di oh meninggal karena kemiskinan. Hmm. Dan juga ada berapa juga ilmuwan maksudnya yang akhir hidupnya juga bagus aja gitu. Gak semuanya yang berakhir tragis juga. Tapi ya ya mungkin yang saya tahu sih itu aja sih. Hmm. Oke, jadi istilahnya ada orang-orang yang terlihat sukses, tapi kasihan juga akhir hidup mereka ya. Tapi tadi Bang Bray berkata bisa juga ada di mata mata dunia mereka itu tetap sukses sampai akhir begitu lah. Jadi ya bagaimana itu Bang Bright? Karena kita mau bicara lebih jauh tentang pergumulan pergumulan ini ya. Ada yang saya tulis di media sosial hari ini. Itu tentang apa yang sering menjadi pergumulan orang di sekitar Anda. Ya, mungkin di sekitar kita lah teman-teman di sini. Terima kasih dari teman-teman yang sudah beri respon tadi di grup juga dan juga media sosial lainnya. Jadi apa yang menjadi pergumulan orang-orang di sekitar Anda? Rencana-rencana mereka atau pekerjaan mereka atau keberhasilan mereka. Jadi tiga kata itu saya berikan garis bawah ya. Silakan Bang Bright. Saya ulangi mungkin ya supaya nggak lupa pertanyaannya. Saya kirim di sana. Apa yang menjadi maksudnya pergumulan orang yang lebih sering di sekitar Anda itu? Mereka mengumpulkan rencana-rencana, pekerjaan, atau keberhasilan. Silakan Bang. Mungkin kalau di lingkungan ya, apalagi khususnya ya saya masih di masa yang mungkin bisa dibilang ya anak muda gitu. Apa yang paling sering dipergumulkan ya pastinya terkait rencana-rencana mereka gitu. Karena apalagi ya anak-anak sekarang masih punya keinginan-keinginan besar lah atau ya rancangan-rancangan hebat gitu. Mungkin bisa dibilang impian-impian lah ke depannya gimana. Dan yang paling sering dipergumulin ya kayak itu. Mungkin kalau untuk pekerjaan dan keberhasilan sih paling di keberhasilan mungkin ya sedikit-sedikit dan di pekerjaan mungkin di bagian sebagai mahasiswa aja sekarang ya di pergumulan mungkin terkait tugas atau apapun. Eh, ya, itu dulu. Oke, jadi lebih kepada itu ya. eh, Tugas-tugas ya. Berarti tugas-tugas itu berarti pekerjaan atau eh, itu kalau berkaitan tadi berarti perbuatan gitu ya. Oh. Nah, baik. Kira-kira kalau dikatakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Menurut Bang Bright, ayat itu yang diserahkan perbuatan atau rencana, Bang? Mungkin ya di ayat itu kan serahkanlah perbuatanmu maka terlaksana segala macam ya kalau sesuai ayat itu ya pastinya perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ini pas saya baca ayat ini juga sebenarnya agak kaget gitu. Kayak oh iya juga gitu. Maksudnya ternyata apa yang harus kita serahin itu perbuatan gitu. Dan mungkin yang kayak
seperti yang dibilang di awal tadi, kan kayak banyak orang-orang bilang eh, kita bisa menghadirkan Allah dan segala rancangan kita dan segala macam gitu. Dan mungkin itu berbanding terbalik sama ayat ini gitu. Apa yang Mm. memang sebenarnya udah jelas dikasih tahu di Amsal ini, tapi malah dipakai secara terbalik gitu ke orang-orang di luar sana. Dan maksudnya setelah saya baca juga ini ayat yang sangat jelas gitu, maksudnya menyatakan untuk yang memang harus diserahin itu ya perbuatan gitu. Soalnya rancangan-rancangan itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Oke, wah ini kalau saya ingat begini teringat dengan KPBI ini Bang Bray. Metode yang kita gunakan dalam KPBI itu melihat sederhana kembali ayat-ayat kitab suci itu dengan cara yang transparan gitu. Nggak perlu menafsir banyak sebenarnya. Jadi Bang Bright melihat bukan serahkan rencanamu ya, berarti serahkan perbuatanmu. Dan itu memang yang tertulis ya Bang Bright. Itu sangat sederhana, kira-kira begitu ya. Ya, Nah, jadi sederhananya serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Saya coba cek ini. Meskipun saya nggak tampilkan teman-teman, saya lihat sebentar beberapa versi dalam kitab suci. Di versi King James disebut kata ini commit thy work unto the Lord. Jadi maksudnya serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Ya, jadi kalau dibaca pun dalam bahasa aslinya itu yang di sana itu kata yang diserah, kata yang digunakan kata yang sama ya. Atau dalam versi bahasa Inggris yang lain seperti Intertestament version itu commit to the Lord whatever you do. Jadi apa saja yang kamu mau lakukan itu. Jadi yang kamu lakukan bukan. Nah mungkin saudara berkata ya rencana dengan yang dilakukan sama aja. Karena kita mau berfokus kepada tiga kata tadi yaitu kata rancangan, ya kemudian kata pekerjaan atau perbuatan dan yang ketiga itu kata apa yang hendak kita lakukan gitu ya. Pemikiran-pemikiran kita atau rencana kita. Nah, saya melihat juga ini Bang Bray dan teman-teman dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari yang memang agak berbeda karena dia membuat terjemahan bebas dengan berkata begini, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu. Padahal dalam bahasa aslinya itu dipisah dua kata itu, satu perbuatan dan satu rencana. Jadi ini persoalan-persoalan Bang Bray karena misalnya kan kita punya rencana besar, ada rencana kecil. Menurut pengalaman Bang Bright, yang sering didoakan itu rencana besar atau rencana kecil, Bang Bright? Silakan. kalau dari mungkin dari saya sendiri juga masih mungkin dulu masih sering lah kayak pasti ya rencana-rencana besar yang pasti doakan gitu. Maksudnya paling kayak rencana-rencana kecil ya mungkin ya nggak didoakan atau mungkin gak ada pemikiran maksudnya ini ada campur tangan Tuhan atau enggak. Tapi yang paling sering itu ya memang khususnya mungkin bakal didoain mungkin setiap hari bahkan sampai berapa menit gitu didoain terus pasti rencana-rencana besar gitu. Karena apalagi ya mungkin dengar-dengar dari pengalaman teman-teman juga di dulu SMA atau SMP gitu pasti yang mereka doakan dan mungkin saya masuk ke tempat ibadah-ibadah mereka yang mereka doakan pasti ya rencana besar mereka mungkin contohnya apalagi rencana organisasi mereka juga gitu. Ke depannya mungkin membangun gereja sebesar apa atau membangun kayak organisasi mereka sebesar apa gitu. Paling kayak gitu. Oke, baik. Makasih, Bang Bright. Teman-teman, saya lemparkan pertanyaan yang sama ya di sana ya. Ada komentar dari Pak Fogman, memelihara yang sudah diterima ya pemberian dari Allah. Eh, Pertanyaan saya selanjutnya, yang mana yang sering didoakan, rencana besar atau rencana kecil? Tadi Bang Bright sudah kasih komentar dengan itu. Dan kita mau lihat nanti benang merah dari pembahasan-pembahasan ini. Ini karena kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi begitu ya tadi ya Bang Bright. Jadi seluruh rencana manusia itu
Ya, mungkin ini kalau bagi orang-orang muda sih, itu rencana manusia itu dari mana asalnya gitu ya. Eh, kan begini, manusia sering memiliki rencana besar tadi atau kecil. Tetapi gimana kalau misalnya gagal atau berhasil, bagaimana mengukur itu ya, Bang Bray? Selama perjalanan atau pengalamannya, punya nggak rencana-rencana berhasil dan merasa itu keberhasilan itu sampai di akhir nggak? Gitu? Gimana menurut Bang Bray? Kayak kayak yang bersangkutan seperti tadi pertanyaan sebelumnya, kan kebanyakan orang memang mendoakan itu rancangan besar atau rancangan besar daripada rancangan kecil. Tapi ya baik lagi kayak pertanyaannya itu mau rancangan besar atau rancangan kecil itu apakah itu dari keinginannya atau bukan? Maksudnya kan Hmm. dipertanyain lagi maksudnya. Di sini yang diserahin itu perbuatan bukan rancangan. Makanya mau rancangan besar atau rancangan kecil juga mau kelihatannya di dunia juga berhasil, tapi mungkin kayak balik lagi seperti cerita-cerita tokoh-tokoh terkenal tadi, mau itu dilihat dunia berhasil dan itu berpengaruh sampai ke depan-depannya, tapi itu balik lagi itu rencana dan keinginan sendiri atau rencana memang dari dunia gitu, bukan dari Tuhan sendiri. Jadi ya Hmm. itu bertentangan sama yang ayat ini yang harusnya diserahkan itu perbuatan, bukan yang. Jadi malah kebanyakan sekarang itu kayak orang buat plan-plan sendiri padahal Tuhan udah ngasih rancangannya. Padahal yang kita tinggal lakuin itu ya perbuatannya aja. Seperti yang udah jelas di ayat ini. Oke, oke. Jadi ya saya tadi ingat yang kata Bang Bright itu berbicara soal kata campur tangan Tuhan ya. Orang juga sering gunakan istilah itu campur tangan Tuhan. Ya, mereka bersembunyi di belakang kata itu ya, Bang Bright. Eh, Padahal semua sebenarnya kan keinginan mereka. Jadi mereka berkata, Tuhan ini keinginanku, campur tanganlah dalam pekerjaan ini, gitu kan. Itu sering diserukan itu di mimbar itu kan. Biar Tuhan campur tangan apa, didoakan dan segala macam. Nggak tahu bagaimana pengalaman teman-teman yang ada di sini yang sudah join. Campur tangan Tuhan itu maksudnya seperti apa sih gitu kan. Sepakat, sangat sepakat dengan yang disampaikan Bang Bright. Teringat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Mungkin bisa libatkan teman-teman yang ada di sini. Boleh baca nggak Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6? Ada yang mau baca Kejadian 6 ayat 5 sampai 6? Silakan kalau ada. Saya baca ya, Pak. Silakan. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 ya, Pak. Yap. Ket- Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Oke. Jadi ayat itu kalau kita baca pelan-pelan teman-teman, yang dilihat Tuhan itu apa? Kejahatan kan berarti perbuatan itu yang nyata. Dan kemudian ditambahkan catatan itu segala kecenderungan hatinya berarti itu rencana. Jadi di sini ada rencana manusia, ada perbuatan manusia. Jadi kenapa di Amsal diminta supaya yang diserahkan itu perbuatan gitu ya? Mana yang lebih dulu perbuatan atau rencana? Kan kira-kira begitu. Kalau misalnya yang kita bicarakan sebelumnya, akal budi yang diubahkan itu yang membuat perubahan perbuatan-perbuatan kita gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa segala kecenderungan hati manusia yang berdosa itu selalu membuahkan kejahatan. Berarti membuahkan kejahatan berarti itu hasil. Nah, jadi yang mau diserahkan ini, makanya ini yang diserahkan ini rencana, pekerjaan atau hasil gitu. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Artinya manusia tidak perlu berlagak membuat rencana lah. Tapi dia mengabaikan tindakannya gitu. Di sini banyak orang yang frustrasi sebenarnya karena dia seolah-olah bisa berbuat sesuatu untuk membujuk Allah atau menunjukkan bahwa dia berbuat baik lebih dari orang lain lalu dia menjadi sombong. Tadi diperingatkan itu Pak Nawang.
hasil-hasil itu malah tidak tidak berkenan kepada Allah. Nah, saya bisa menunjukkan kepada teman-teman beberapa referensi lain. Nanti Bang Bright yang akan menyampaikan ini yang praktis-praktis. Eh, Mazmur 37 ayat 5. Ada yang mau bacakan untuk kita? Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Ada yang dapat? Yaudah saya baca lagi Pak. Silakan, silakan. Nggak apa-apa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oke. Jadi yang diminta kalau tadi serahkanlah perbuatanmu, sekarang serahkanlah hidupmu. Hidup kita itu terlihat hidup karena perbuatan kan. Kalau orang nggak bergerak-bergerak, itu nggak hidup. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, sekarang dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itu selalu disertai percaya. Percaya itu dalam hati. Itu berkaitan dengan rencana. Jadi yang diberi penekanan adalah serahkan hidupmu, gitu. Serahkan perbuatanmu. Nah, oke, di beberapa ayat lain sebenarnya ada yang menekankan bahwa di sana mengapa kita harus serahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Karena ternyata Allah itu yang sudah punya rencana. Nah, tetapi bagaimana ini? Saya nggak tahu Bang Bright sempat melihat nggak ini karena di Amsal ini tadi ya. Bagaimana urutan itu seharusnya terjadi ya Bang Bright? Eh, Urutannya seharusnya bagaimana? Mana lebih dulu itu perbuatan kita atau rencana kita atau rancangan Allah? Jadi dalam kenyataan Bang Bright yang sering saya lihat orang mempraktekkan itu, mereka buat rencana, mereka berdoa gigih, lalu kemudian rencana itu kan berarti mereka mulai bertindak, tapi mereka sering gunakan ayat, manusia merancang Tuhan yang menentukan. Jadi mari kita doakan ini. Jadi mereka berdoa, Tuhan berkatilah rencana kami ini. Nah, gimana Bang Bright? Bang Bright melihat itu seperti apa? Silakan. Eh, ya, dari apa yang saya lihat sih, kalau apalagi di sehari-hari gitu, pasti ya orang pasti ngutamain rencananya dulu gitu. Mereka pasti buat rancangan sebanyak apapun, terus mereka baru berbuat, terus kalau gagal baru mereka berdoa. Biasanya pasti kayak gitu sih. Ya, kebanyakan apa yang saya lihat dari teman-teman pasti, ataupun kebanyakan orang-orang pasti dari rencana mereka, mereka berbuat, kalau udah gagal, biasanya baru berdoa, baru maksudnya nyerahin kepada Tuhan. Maksudnya mungkin apa yang bisa saya lihat sih di ayat-ayat apalagi dari yang sebelumnya dari pembicaraan minggu lalu dari Remnya itu dan sekarang di Amsal mungkin udah jelas gitu apa urutan-urutannya. Pertama maksudnya dari yang di Yeremia bilang untuk eh, dari Tuhan itu udah mengetahui gitu rancangan-rancangan yang dia buat ke kita gitu. Dia yang pertama maksudnya urutannya pasti dari rancangan Tuhan sendiri gitu. Kemudian dari Amsal ini bilang untuk nyerahin perbuatan kita karena rancangan-rancangan itu udah berasal dari Allah gitu. Jadi otomatis maksudnya yang untuk setelah udah ada rancangan Allah ya urutan keduanya ya dari perbuatan kita sendiri. Dan yang terakhir kok di ayat Amsal 16 ayat 3 juga maksudnya dari saya baca gitu di ujungnya baru dibilang maksudnya maka terlaksanalah segala rencanamu. Berarti dari urutan yang sebelumnya pembicaraan dari Yeremia kemudian ke Amsal ini berarti dari rancangan Allah dari rancangan Allah terus kita berbuat dan baru rancangan kita itu pasti berhasil. Berarti urutan ketiganya itu apa yang kita rencanain. Mungkin dari saya juga maksudnya mungkin apa yang kita alami sehari-hari nggak terlalu sadar dengan ayat-ayat ini gitu. Kayak mungkin kayak mikirnya oh ya udahlah gitu. Tapi nggak sebenarnya nggak mengetahui banget gitu. Memang kayak gini urutannya gitu. Tapi setelah saya baca-baca juga kayak ngerasa oh maksudnya bener bener juga gitu. Biasanya juga yang saya rencanain itu maksudnya rancangan-rancangan saya sendiri gitu.
paling ya seperti orang-orang pada umumnya gitu kayak menyerahkan ya serahkan semua pada Tuhan gitu. Tapi udah setelah mengetahui ayat ini dan sering juga ngobrol-ngobrol sama papa gitu. Ternyata awalnya itu dari rancangan Tuhan sendiri gitu. Baru rancangan kita pasti berhasil gitu. Kayak gitu. Oke, makasih Bang Bright. Itu udah ada penegasan ya. Dari Bang Bright menegaskan bahwa urutannya rancangan Allah itu tadi ya. Rancangan Allah, yang kedua perbuatan kita, dan yang ketiga rencana kita gitu. Jadi itu seharusnya cara kerjanya ya. Jadi kita harus dapatkan berarti dulu rencana-rencana Allah. Jadi karena rencana Allah sudah ada, sebenarnya kita tinggal lakukan ya, Bang Bright. Kira-kira begitulah ya. Kan udah ada rencananya, Ya, udah ada formatnya. Ini yang kamu lakukan. Jadi mau ngapain lagi kita buat rencana? Jadi sebenarnya rencana kita hanya merencanakan bagaimana melakukan yang sudah direncanakan oleh Allah. Wah, itu menarik ya. Gimana teman-teman? Silakan. Mungkin kita break sebentar ya, Bang Pride bisa istirahat sedikit. Kita tanya-tanya teman-teman kalau ada yang mau bicara langsung dengan ini. Jadi silakan ya. Eh, Kalau ada yang bisa nulis ulang tadi, itu rumusnya sederhana. Yang pertama, jadi itu dikaitkan dengan Yeremia yang lalu, pasal 29 ayat 11, kemudian Amsal pasal 16 ayat 3 ini. Jelas sekali di sana dinyatakan bahwa ada rancangan Allah. Kemudian karena ada rancangan Allah, nggak susah-susah, sebenarnya nggak ribut-ribet gitu. Rancangan Allah sudahnya tinggal kita melakukan gitu. Nah, saya teringat ini apa yang dibahas dari apa namanya 3 minggu lalu atau ya dari 2 minggu lalu juga ya. Eh, Waktu berbicara dengan Bang Prilly soal Roma pasal 12 ayat 3. Ya. Berubahlah oleh pembaruan-pembaruan budimu, karena boleh dikatakan Allah sendiri yang telah mengerjakan sesuatu dalam diri kita, yaitu pikiran kita ini diubah. Mengapa dia mengubah pikiran kita? Supaya rancangannya bisa kita terima. Tanpa rancangan yang, maaf, tanpa pikiran yang kita diubahkan, kita nggak bisa menerima perintah Allah. Jadi apa yang kita lakukan coba? Jadi baru bisa jalan ini yang Bang Bright katakan tadi, pertama rancangan Allah, kemudian kita berbuat itu. Jadi perbuatan kita itu artinya kita nggak mungkin berbuat berbuat begitu aja. Pasti kita melibatkan pikiran kita yang sudah diubahkan tadi. Pikiran yang diubahkan itulah yang disesuaikan. Nah, berarti termasuk di sini tadi yang teman-teman katakan itu segala diserahkan, harus jelas ini loh gitu. Perbuatan ini yang diserahkan karena di sana persoalannya. Karena kalau kita nggak serahkan perbuatan kita, kita serahkan rencana kita, Bang Prai, kayak begitu ya. Tapi ternyata perbuatan kita berbeda gitu kan. Jadi kita tinggal tinggal simbol-simbol aja. Oh iya, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah segala. Tapi kita berkata serahkan kekhawatiran, kekhawatirannya jalan terus. Akhirnya perbuatannya beda gitu. Nah, tapi kita lihat dulu gimana teman-teman yang di sini ada yang mungkin punya pemikiran yang lebih terang atau bagaimana. Atau ada pertanyaan, disilakan kepada teman-teman. Bisa buka kamera dong sebentar. Apakah yang di balik layar ini masih bergerak atau sudah tidur semua? Oh, ternyata Pak Herman. Pak Herman mau bicara, Pak? Oke, dari Bang Brili ya. Ada yang mau kasih komen? Silakan. Pak, Halo Kak, mau sedikit Silakan, ada 2 orang. Saya silakan. Lebih dulu siapa ya? Rini ya? Kak, Kak ini aja oh, dulu, Pak. oh Oh, ya, oke, oke, silakan. makasih Kak Rin. Ya, salam Bang Bright dan juga Pak One. Ya, Halo. makasih ya Bang Bright untuk topik malam ini sangat menarik ya tentang rancangan. Maksudnya apa tadi topiknya? Ya tentang rancangan yang berhasil, gitu ya. Hmm. Jadi kan aku tadi maksudnya dapat dari ayat yang Bang Bright sampaikan itu dari Yeremia. Jadi penegasan dari Bang Bright itu kan rancangan Allah baru perbuatan dan akhirnya yang ketiga tadi Bang apa ya? rencana kita kan.
Oke, rencana kita. Jadi, eh, bagaimana kita mendapatkan ya Bang Bright rancangan Allah itu? Bagaimana caranya supaya rancangan Allah itu tercapai di dalam hidup kita, bukan rencana kita? Gimana ya caranya? Boleh nggak Bang Bright? Eh, ya, makasih Kak Ian. Mungkin sering sih, maksudnya kalau apalagi kalau misalnya saya ngobrol itu ke orang-orang, apalagi teman-teman gitu, saya ngejelasin kayak gini, mungkin mereka ngerasa saya aku gitu. Maksudnya, emang emang kau tahu gitu, maksudnya rancangan Allah itu gimana. Emang emang bisa dengar langsung gitu. Tapi kan balik lagi, maksudnya apa yang bisa saya cerita ke mereka ya Injil lagi gitu. Jika kita kita udah tahu maksudnya dasar dari apa ini semua gitu, maksudnya dari rancangan Allah dan kemudian perbuatan kita, balik lagi maksudnya ketika kita bisa mendapatkan itu, ya kita harus punya dasarnya dulu ya. Dasarnya itu apa ya, beritanya, Injilnya gitu. Jadi mungkin apa yang mungkin saya nggak bisa ngejelasin cara teoritisnya atau gimana, mungkin itu bisa sama papa nanti. Tapi untuk sesuai pengalaman saya gitu, ketika saya udah mendapatkan Injil, ketika saya udah mendapatkan berita itu, saya jadi tahu maksudnya apa yang memang harus saya lakukan gitu sebagai identitas saya sebagai saksi Injil. Jadi nggak ada abu-abu lagi atau kekeliruan lagi, nggak ada hal yang nggak jelas lagi terkait itu gitu. Karena udah jelas maksudnya udah dapat dasarnya apa gitu. Tinggal kita ngelakuin aja. Gitu sih. Gitu sih, Pak. Kayaknya. Ya, gimana Kak ini? Ini Bang Bright bilang nanti aku yang teorinya ini aku nggak tahu teori lagi itu prakteknya itu kan yang dicari orang gitu. Gimana Kak ini silakan. Iya, eh, ya memang jelas, ya betul ya. Maksudnya kalau sudah dapat dasarnya, ya memang tahu aku cara hidupnya untuk melakukannya, bukan abu-abu, tapi memang jelas. Hitam kalau hitam, putih kalau putih, ya kan Bang Bright? Ya itu kejelasannya. Jangan di tengah-tengah. Ya. Oke, Jadi baik. Berarti itu clear. Atau gimana? Masih ada lagi? kalau begitu Bang Bright, dalam perjalanan itu kan Bang Bright, untuk melakukan rancangan itu, ini mengenai hubungan ini, Bang Bright. Apakah pernah rancangan itu, Bang Bright, pernah dikecewakan dengan itu? Bagaimana bangkit dari situ, Bang Bright? Berikan tipsnya dong. Kayak gitu. Mungkin kalau dikecewakan atau enggak, mungkin kemarin di minggu lalu sempat dibahas juga sama Papa gitu, terkait eh, apa yang dirancangin Tuhan itu, kalau nggak salah ayatnya isinya kayak nggak mungkin ngasih kekecewaan atau ngasih celaka gitu, dari mungkin kalau nggak salah itu kemarin yang saya ingat sedikit. Maksudnya eh, mungkin dari apa yang saya alami mungkin nggak, apa yang dirancangin Tuhan sama saya itu nggak pernah membuat apa ya, nggak pernah membuat celaka atau kecewa, tapi mungkin bisa jadi berhubungan sama orang-orang lain gitu yang justrunya mungkin bisa dibilang menghambat atau tidak, mungkin ada ianya gitu. Tapi balik lagi dari apa yang udah dirancangin Tuhan itu, justrunya setiap penghambatan atau gimana pun, apa yang dari yang saya alami gitu, justru itu selalu mengajari gitu. Jadi nggak ada hal yang bisa membuat kecewa atau gimana. Mungkin kecewa sesaat ada hambatan ya mungkin iya, tapi ketika ada itu langsung diajarin lagi gitu. Maksudnya caranya untuk menghadapinya, mungkin diingati lagi dari dasarnya gimana gitu. Jadi mungkin ya ujungnya nggak ada kekecewaan atau nggak ada apa-apa lagi. Itu sih Kak. Oke. Ya, memang banyak kan Bang Bright tadi misalnya kecewa dari seseorang, teman, ya sampai frustasi. Tapi ya aku melihat Bang Bright saat ini, maksudku melihat ketegasan itu disampaikan Bang Bright. Nah, Allah tidak pernah mengecewakan. Walaupun orang lain mengecewakan hanya sesaat. Tapi aku melihat apa yang Allah yang sudah rencanakan. Saya tidak pernah gagal. Terima kasih Bang Fred.
Ya, tadi kalau nggak salah Bang Bright malah berkata bukan orang lain mengecewakan. Bang Bright berkata bahwa bisa jadi karena dirinya sendiri tidak kecewa, orang lain yang kecewa. Jadi ini yang penting dulu. Jadi itu jawaban itu sangat sangat tepat ya. Ketika kita berada pada posisi yang benar, kita itu nggak pernah, sebenarnya kita itu nggak perlu kecewa karena memang nggak pernah dikecewakan. Tapi bisa jadi orang lain kecewa. Berarti mengapa mereka kecewa? Berarti mereka tidak mengerti jalan Allah. Jadi makasih pertanyaan Kak ini juga jawaban yang sangat praktis dari Bang Prat. Jadi ini nggak perlu teori lagi nih kalau udah begini. Udah clear gitu. Oke, tadi Kak ini tapi Pak Herman mungkin udah buka buka mikrofon. Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oke, 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 oke. Baik. Silakan Kak ini tadi yang mau bicara. Ya Pak, makasih buat kesempatannya. Malam Bang Bright. Pak. Tadi yang dari yang tadi ya Pak yang sudah di eh, obrolin ya sama Pak Oni sama Bang Bright itu seperti ada penerangan air yang baru ya maksud saya. Karena memang kan pada umumnya yang dilakukan oleh kebanyakan orang ini kan karena punya keinginan-keinginan, kemudian dia kan pada akhirnya membuat rencana gitu ya karena keinginan itu. Dan teringat juga kemarin pembahasan kita kan bagaimana rencana Allah itu kan lebih tinggi daripada rencana manusia. Dan ternyata rencana Allah ini kan damai sejahtera dan memberikan hidup gitu. Dan pada akhirnya Pak seperti karena memang kan ya mau tak mau kan pasti ada keinginan kita untuk melakukan sesuatu ataupun berharap segala sesuatunya gitu ya Pak. Tetapi benar yang dikatakan tadi bahwa ketika kita start awalnya itu yang penting ya Pak. Rancangan awal itu maksudnya rancangan Allah itu kepada kita sehingga apapun katakanlah ada sesuatu yang sepertinya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita tahu bagaimana harus bertindak gitu. Mengikuti rancangan awal yang sejak semula itu untuk damai sejahtera itu tadi, Pak. Itu yang saya dapatkan dari obrolan Bapak dan Bright. Makasih ya, Bang. Berarti Kak ini peneguhan dari Kak Rini. Ah, bagaimana? Oke, Bang Bright mau komen? Terima kasih aja gitu. Oh, makasih aja. Penuh Oke. jawabannya. Oke, iya. Sebelum lanjut ada berapa tulisan di sana dari Pak Herman? Seharusnya kamu berkata, Insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu ya. Itu perihal rencana ya betul. Jadi Insya Allah itu dalam terjemahan Sheila Bair, dalam terjemahan baru eh, diterjemahkan dengan bahasa kalau Tuhan kiranya ya, kiranya begitu. Oke, jadi dari Kak Ari ini melakukan rancangan atau rencana Allah, selanjutnya tunduk pada rencana Allah, artinya melakukan sesuai dengan rencana Allah. Oke, Pak Nawang, Kak ini bongkar rahasia. Oh iya, yang tadi. Bongkar rahasianya, rahasia rahasia Bang Bright sudah dibuka ya. Kira-kira begitu. Jawabannya tadi sangat clear. Makasih. Oke, saya masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih dalam berhubungan ini tadi karena Bang Bright sempat menyampaikan tiga hal itu, tapi sejauh mana nanti praktisnya. Jadi lebih enak begini. Jadi ya daripada kita berteori kan, praktisnya itu sehari-hari ya, clear itu ya. Dari, nah ini dari Bu Yuri ya. Ya ini Matalu ini deh. Salam Bang Bright dan Pak One, apakah kita tidak perlu membuat rencana? Bagaimana dengan maksud dari Amsal 19 ayat 21? Berarti kan sedikit pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi artinya apakah ayat ini memberi peluang, mari kita buat rancangan sebanyak-banyaknya. Biar biar Tuhan sendiri yang pilih-pilih yang mana yang diputuskan. Itu ayat itu ya. Boleh saya bisa Bang Bright udah lihat ayatnya ya? Ya, Eh, Pak.
pertanyaan dari Bu Yuri, apakah kita tidak perlu membuat rencana? Karena ada ayat, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Gimana maksudnya itu, Bang Bray? Silakan. Ya, mungkin itu ayat yang keren juga, maksudnya kayak apa ya, kayak jadi timbal mungkin apa ya, kebalikan dari ayat yang dibahas-bahas tadi sebelumnya gitu. Padahal maksudnya mungkin dari yang saya baca itu lebih ke arah eh, ya maksudnya kalau kita punya rancangan gitu ya nggak masalah gitu. Tapi karena ada keputusan Tuhan yang terlaksana itu berarti artinya balik lagi ke nomor satunya gitu. Berarti ya memang yang utama itu tetap rancangan dari Allah. Berarti ya mungkin ini jadi mutar-mutar aja gitu ya sebenarnya. Jadi maksudnya kita bebas buat rancangan apapun, tapi balik lagi, maksudnya dari rancangan kita itu pasti nggak seperti yang kayak Papa bilang tadi gitu. Maksudnya rancangan kita ya untuk melaksanakan rancangan apa yang udah Allah berikan. Jadi makanya di akhir ayat itu dibilang mungkin tetapi keputusan Tuhan lain terlaksana mungkin ya, arahnya karena tetap rancangan Allah yang pertama. Jadi untuk kita bebas buat rancangan apapun ya sebenarnya karena kita memang manusia di dunia ini ya sebenarnya bebas kita membuat rancangan apapun gitu. Tapi balik lagi karena kita udah ngalamin dasarnya itu dan kita udah dapat rancangan dari Allah gitu ya otomatis maksudnya ketika kita udah berbuat dan kita kita punya rancangan kita sendiri berarti itu tetap maksudnya tetap itu bagian dari rancangan Tuhan sendiri gitu karena kita udah punya dasar yang udah diberikan. Oke, nanti kita tanya Bu Yuri ya. Jadi ini saya tangkap tadi kalimat pertama yang disampaikan Bang Bright. Ini memang kelihatannya seperti bertentangan di awal dari ayat sebelumnya ya, dari pasal 16. Tapi kalau dicek baik-baik ayat ini sebenarnya Bang Bright berkata nggak ada masalah kalau kita tidak punya rencana gitu. Nanti begini kenapa? Allah sendiri udah punya rencana kok. Mau ngapain buat rencana? Tadi pertanyaan Ibu Yuri, apakah kita tidak perlu membuat rencana? Jadi sebenarnya jawaban sederhananya Bang Bright berkata untuk apa buat rencana? Karena Allah sudah buat rencana. Lakukanlah. Nah, untuk melakukan itu ya rencanakan. Karena kan ada waktu makan, ada waktu berjalan, ada waktu. Karena masih dalam tubuh gitu ya. Itu sangat sederhana itu ya. Jadi maksudnya sebenarnya hidup ini tidak jadi susah-susah kita menangkap pesan Allah apabila kita tahu persis yang Bang Bright selalu ulang kembali kepada yang letak pertamanya. Dengan kata lain rancangan itu di sanalah keputusannya ya Bang Bright. Jadi di rancangannya itu sudah karena kalau Allah buat rancangan nggak mungkin setengah-setengah lah. Udah sampai keputusan itu dia buat rancangan ini keputusannya. Jadi kita tinggal lakukan gitu ya. Jadi istilah banyaklah rancangan di hati manusia berarti bukan berarti disuruh berencana ya Bang Bright. Begitulah manusianya ya. Banyak rancangannya, tapi mau ngapain ada capek-capek buat rancangan A, B, dan C. Tapi keputusan di, di tangan Tuhan. Artinya begini, pikirkanlah rancangan Tuhan. Supaya Anda tidak capek membuat rencana. Gimana itu teman-teman? Ya, Bang Bright sudah memberikan respon itu. Ibu Yuri, gimana? Mau komentar itu? Eh, Jawaban dari Bang Bright tadi. Silakan. Oke, belum ya. Saya nanya boleh nggak Pak? Boleh silakan Bu. Hmm. Sebenarnya berhubungan juga tadi pertanyaan Bu Yuri. Kayaknya Pak Nawang juga ada pertanyaan tadi di atas. Cuma intinya gini, yang jadi pemikiran saya kalau memang kita nggak bisa nggak usah buat rencana, bagaimana dengan misalnya kayak Bang Bright pilih jurusan waktu di Unpad. Apakah itu bukan rencana atau just ya aku suka ini gitu, klik gitu kan waktu mau milih-milih itu atau apa maksudnya? Berarti ini langsung ke Bang Bright. Ini kayak sepertinya ada kaitan dengan pertanyaan minggu lalu juga Bang Bright. Jadi karena ada tadi pertanyaan ini sudah dipertegas. Jadi gimana ini kalau begitu? Nggak perlu
nggak perlu dibuat rencana. Apa itu bukan rencana? Atau maksudnya ya udah ikuti aja gitu. Silakan Bang Prai. Ya, makasih Bu pertanyaannya. Mungkin tuh sering ini tuh sering jadi sebelum apa ya? Pas ngebaca ayat ini juga sering jadi pertanyaan gitu. Apa yang setiap kehidupan sehari-hari saya gitu, apa saya nggak boleh pikirin gitu, apa saya nggak boleh rencanain gitu. Misalnya kalau misalnya di SMA saya mau masuk IPA atau IPS, kalau sekarang mungkin sekarang saya jurusan di mana gitu, apa saya nggak boleh memikirkan itu. Tapi mungkin dari pengalaman saya sendiri terkait eh, apa yang sering saya doakan itu, apalagi kan dari Papa tadi bilang, misalnya saya sekarang kuliah sambil kerja juga. Apa yang saya doakan ketika saya mau mencari mau kerja itu kayak eh, biarlah maksudnya biarlah pekerjaan saya ini jadi apa ya jadi rancanganmu gitu maksudnya ujungnya kembali ke rancangan Tuhan lagi maksudnya berarti kayak yang tadi Bapak bilang maksudnya dari apa yang udah dirancangin Tuhan itu dari kehidupan kita sehari-hari juga otomatis ujungnya ke rancangan Allah lagi gitu. Maksudnya apa yang kita lakuin seperti yang makan, minum, atau saya kuliah, atau saya kerja gitu, ujungnya ke rancangan Tuhan lagi gitu. Karena ketika kita udah dapat dasarnya, kita udah tahu identitas kita apa gitu. Balik lagi maksudnya ke ujungnya lagi gitu, apa yang kita lakukan sehari-hari tetap kembali lagi ke rancangan dari Allah itu sendiri. Oke, dari Bright kayak gitu sih Pak. Mungkin Bapak bisa tambahin. Saya nangkap sih poinnya penting itu adalah yang disampaikan. Karena ini praktis yang disampaikan Bang Bright. Eh, bukan berarti tidak punya rencana-rencana seperti itu. Maksudnya rencana itu kalau disamakan dengan pikiran bukan berarti nggak berpikir gitu. Tapi kan Allah kan sudah buat settingan gitu. Jadi kita ikuti jalannya itu, maka waktu kita di bumi ini kita berbuat sesuai dengan rancangannya. Nah, karena kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya makan, minum, berpakaian dan sebagainya itu ya jangan khawatir. Bang Bright berkata, biar itu semua untuk kerajaan Allah gitu. Karena kalau semua untuk diriku, pasti khawatir dong. Setiap kali kita merencanakan kuliah kita, setiap kali kita merencanakan rencana masa depan mau belajar di mana, kalau kita terlalu memikirkan keberhasilan-keberhasilan kita, maka itu pasti khawatir. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kapasitas itu, bahwa saya melakukan ini karena saya percaya Allah, jadi buat aja rencana dengan itu. Jadi tidak akan jadi kecewa. Sebenarnya kecewanya itu di sana terjadi karena lebih memikirkan kepada keinginan diri tadi, bukan kepada keinginan kerajaan Allah. Nah, itu sudah jelas sih jawaban Bang Bright. Nanti kembali ke Ibu Sonang, tapi se sehubungan dengan pertanyaan Ibu Sonang, ternyata tadi kan diingatkan ada pertanyaan Pak Nawang. Itu sama ya. Pak Nawang beritahu bahwa ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi ini kan mewakili pertanyaan umum. Boleh nggak membuat rencana dalam bisnis, kuliah, pekerjaan? Tadi Bang Bright berkata boleh, tapi rencana itu bagaimana? Anda buat rencana itu untuk apa semua gitu? Kenapa nggak disesuaikan itu dengan perbuatan yang sudah karena dimintakan supaya kita harus hidup, kita harus berbuat sebagaimana rancangan Allah. Mengenai pertanyaan kedua, bagaimana dengan mendoakan apa yang sudah kita rencanakan tadi agar dilancarkan, dimudahkan dan dibuat berhasil. Nah ini, jadi ini Bang Bright bisa lihat itu perlu nggak kita karena kita buat rencana ini. Nah ini mungkin karena rencana yang tidak connect kepada rencana Allah tadi ya. Jadi saya ada rencana mau mau kuliah ini, mau sekolah ini. Bagaimana kita mendoakan itu? Perlu nggak mendoakan itu misalnya ya, supaya ini dilancarkan, dimudahkan dan dibuat berhasil. Boleh nggak mendoakan itu, buat berhasil perjalananku gitu. Misalnya begitu ya, itu pertanyaan praktis saja gitu. Pengalaman Bang Bright aja, ini bukan soal benar atau salah, tapi kalau tadi kembali ke dasar itu sih, karena yang paling penting rancangan Allah, kemudian rancangan Allah itu harus bersentuhan dengan perbuatan kita. Jadi apa yang kita lakukan ini? Sebenarnya itu untuk bagi kerajaan Allah kan. Jadi kita buat rencana lah untuk itu gitu.
Jadi pertanyaan kedua ini bagaimana mendoakan itu? Kita mendoakan yang sudah kita rencanakan berdasarkan mana ini? Tapi kalau misalnya merencanakan tanpa itu tadi berarti itu pertanyaan yang kebanyakan ditanya orang luar gitu. Dalam Mazmur 1 ayat 3 apa saja yang dibuatnya berhasil? Apa yang dimaksud berhasil di sini? Nah, ini soal keberhasilan. Kelihatan Pak Nawang menemukan pertanyaan-pertanyaan saya juga. Sebenarnya pertanyaan saya nanti itu. Pak Nawang sudah ambil lebih awal gitu. Bang Prai, pertanyaan kedua ini atau nanti kembali ke Bu Sonang dulu dengan pertanyaan, karena itu pertanyaan pertama ya. Gimana Bu Sonang tentang tadi rencana itu yang dijawab oleh Bang Brai ternyata ya sebenarnya ya nggak apa-apa buat rencana itu, tapi karena rancangan Allah yang harus jalan gitu. Silakan Bu Sonang. Oke, saya udah nangkep. Thank you Bang Bright sama Pak Oni. Jadi memang apa ya yang membuat kita kecewa itu karena rancangan kita tidak terlaksana gitu, bukan karena kita mengikut rencana Allah. Jadi itu balik lagi masalah kekhawatiran tadi. Jadi kalau kita menyesuaikan misalnya ya kita serahkan seperti itu, memang kita punya eh, rencana gitu, mau yang tadi bisnis, pekerjaan, tapi pada akhirnya itu tidak buat kita stres kalau itu tidak terlaksana, karena berarti kita tidak mengikuti rencana Allah gitu. Gitu ya, mungkin yang tadi saya tangkapnya gitu ya. Tapi terima kasih untuk penjelasannya, itu semakin membuka saya bahwa rencana-rencana kita itu kadang mengecewakan kita karena kita yang apa ya, keinginan kita bukan keinginan Allah. Terima kasih. Ya, makasih Bu Sonang. Betul ya. Kalau dari Allah sih mana mungkin mengecewakan. Tapi kenapa kita kecewa karena keinginan kita? Berarti kenapa orang berkata rencana Allah itu membuat aku kecewa? Ya, jawaban Bu Sona betul. Karena memang dia punya keinginan yang tidak sama dengan keinginan Allah. Sangat sederhana sebenarnya. Iya, melakukan itu. Nah, kita kembali ke Bang Bright dulu. Jadi Bang Bright, udah lihat tadi pertanyaan dari Pak Nawang ya. Bagian yang kedua itu bagaimana mendoakan yang sudah kita rencanakan itu supaya dilancarkan, dimudahkan, dibuat berhasil. Kaitannya gimana? Silakan. Ya, Pak. Dan tadi kayak udah Bapak singgung juga tadi maksudnya sebetulnya terkait eh, apa yang kita rencanakan itu balik lagi maksudnya itu untuk apa gitu. Sebenarnya ya kayak yang berhubungan juga tadi pertanyaan sebelumnya, kalau misalnya kita pengen satu, pengen A, pengen B gitu. Ya balik lagi maksudnya kalau itu nggak berhasil, ya jangan kecewa gitu, jangan khawatir karena itu dari pemikiran kita sendiri gitu. Dan itu bukan apa namanya, bukan eh, mungkin kalau ya itu gagal ya udah nggak masalah gitu karena eh, balik lagi ke pertamanya gitu, Allah udah punya rencangan yang sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendoakan apa rencana-rencana kita, balik lagi misalnya kalau itu memang rencana-rencana kita sesuai dengan rencana Allah dan itu memang eh, dasarnya karena kita apa dasarnya karena kita tahu rencana, dasarnya karena rencana nomor satu tadi rencana Allah tadi ya, maksudnya menurut saya sih apa yang dari saya alami itu ya, dan dari apa yang sering Bapak cerita ke saya itu ya nggak masalah gitu karena baik lagi maksudnya kalau kita udah punya dasarnya sendiri, punya Injilnya sendiri, untuk rancangan-rancangan yang kita rancangkan tadi itu tetap sesuai dengan nomor rancangan Allah tadi gitu. Makasih Bang Bright. Nanti kita dengar komentar dari Pak Nawang ya, karena jawaban ini dulu membuat menjadi jelas bahwa rancangan. Jadi itu topnya itu rancangan Allah. Jadi jadi boleh sebenarnya saya tangkap begini, Bang Bright menjawab begini. Kenapa kita tidak mendoakan rancangan Allah? Jadi kita mendoakan rancangan Allah sehingga kita buat rencana gitu kan. Jadi agak agak itulah yang dilakukan banyak orang. Mereka malah tidak memastikan. Jadi maksudnya mendoakan rancangan Allah, memastikan rancangan Allah. Tapi mereka sudah begitu gigihnya membuat rencana-rencana mereka. Makanya jadi konflik gitu.
Jadi Allah sudah punya rencana. Berarti boleh dikatakan ini teman-teman nggak tahu. Bisa bisa melihat nggak benar ini bahwa sebenarnya yang kita perjuangkan itu mendapatkan rancangan Allah, bukan membuat rencana gitu. Ya. Oke, bagian yang ketiga dari pertanyaan Pak Nawang, Bray. Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Jadi itu seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air ya. Atau yang merenungkan siang, apa merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang menaruh itu di dalam hatinya. Itu seperti renungan baru ya. Itu menjadi berhasil terus dan dia terus berbuah gitu kan. Kira-kira itu yang dimaksud berhasil itu Bang Bright. Karena konsep dunia berhasil itu kan tadi pasti itu berhasil berhasil ini berhasil itu berhasil itu. Sedangkan dalam kerajaan Allah itu kalau berbicara misalnya Bang Bright ini berhasil atau enggak? Apakah Bang Bright sudah pasti berhasil atau belum berhasil Bang Bright? Kan begitu ya. Eh, kalau dari rencana tadi. Karena rancangan Allah itu kan rancangan damai sejahtera. Rancangan yang benar, ya, rancangan yang hidup. Berarti rancangan yang pasti berhasil. Oke, kembali ke Bang Bright. Kaitan dengan Mazmur pasal 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil itu, apa maksudnya berhasil di situ? Silakan, Bang. Ini pertanyaannya agak berat-berat ini, Bang. Ya, pusing-pusing jawaban. Oke, mungkin ini sih eh, dulu itu saya sering nanya apa hal-hal yang kayak yang dipikirin manusia gitu terkait mungkin pertanyaan banyak yang di Alkitab gitu yang kalau kita pertanyaan ke dunia itu agak nggak masuk akal gitu. Maksudnya kok bisa sih seperti ini, kok bisa seperti ini. Tapi yang mungkin saya dapat dari Papa itu maksudnya apa yang saya alami juga rancangan yang diberikan Allah itu simple gitu. Maksudnya Injilnya aja, damai sejahteranya aja. Dan kita tinggal perbuat sesuai rancangannya dan kita tinggal rencanain apa yang agar rancangan Allah itu berhasil gitu. Mungkin kayak berhasil di sini maksudnya seperti apa? Mungkin kalau kita mikirnya kayak mungkin kalau udah dapat nilai A, ya itu udah berhasil. Misalnya saya berdoa, Tuhan bantu supaya matkul saya ini A semuanya. Gitu. Dan kalau udah dapat ya itu berhasil. Tapi itu apakah itu yang dimaksud maksudnya dari ayat itu atau enggak? Mungkin dari apa yang sih yang saya dapat gitu yang sering ngobrol juga sama Papa dan apa yang saya alamin, ya ya itu bukan maksudnya Allah bukan punya rencana supaya matkul saya A semuanya gitu tapi melalui proses-proses apa yang saya lakukan gitu ujungnya kepada rancangan Allah itu lagi gitu kepada damai sejahtera yang diberikan Allah jadi yang berhasil yang dimaksud Allah itu balik lagi dengan rancangan Allah apa yang Allah mau gitu bukan seperti apa yang kita pikir-pikir di dunia ini gitu mungkin saya alami sih seperti itu. Jadi berhasil itu karena hidup sesuai rancangannya ya, Bang Bright. Bukan Hmm. mata kuliahnya A, atau jadi Oke. kaya, atau semua lancar, atau seperti yang diinginkan orang, semua keinginanku tercapai gitu. Jadi itu yang seringkali membuat orang stres sebenarnya. Ketika ada para, apa itu Bang Bright? Motivator-motivator ya. Mereka mendorong orang seolah-olah supaya Anda akan berhasil. Itu yang terjadi di mana-mana dan laku sekali itu Bang Bright. Dibayar lagi mereka dan maksudnya kadang jadi agak geram sedikit sih karena maksudnya nggak ada yang buka ini gitu. Mesti ada yang buka ini kepada dunia bahwa Anda berhasil itu bukan karena dibodoh-bodohin orang. Bayangkan itu, Bang Bright. Orang-orang berbicara tentang keberhasilan karena kebetulan dalam keberhasilan yang boleh dikatakan gagal. Kalau misalnya kita cek-cek kan dari cerita Bang Bright tadi dengan contoh-contoh orang yang berhasil, nggak ada satupun catatan keberhasilan manusia yang disebut berhasil. Berhasil itu kan berarti sampai dalam kekekalan kan. Mana ada karya manusia yang sampai dalam kekekalan? Berarti kebodohan semua dong. Kita harus berpikir sekarang supaya jangan kita diperbudak oleh oleh keinginan-keinginan itu. Bukan berarti kita tidak buat rencana, bukan berarti kita tidak bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk kelancaran hidup ini. Tapi tadi Bang Bright memberikan catatan. Kembalilah ini, kembali dulu ke rancangan Allah. Harus tahu pasti rancangan Allah. Jadi orang banyak mengabaikan rancangan Allah, tapi mereka sibuk membuat
rencana-rencana mereka. Ada komentar Kak Sabit di sana. Terima kasih Pak atas berkah bahwa pikirkanlah rancangan Tuhan supaya nggak capek mikir rancangan sendiri. Itu pas ya. Dari Bu Yuli tadi menjadi terang Bang Bright bahwa memikirkan rencana Tuhan saja. Terima kasih. Ini dari Bang Jeremy. Orang di luar Tuhan sangat hebat merancang mega project 10 tahun lagi. Ini menjadi itu menjadi ini tanpa mereka berdoa kepada Tuhan dan terlihat rancangan mereka itu terlaksana juga. Robot buatan Elon Musk maksudnya, matahari buatan Cina dan lain ini bagaimana ya Pak? Jika dibandingkan belajar kepada Matius 7 ayat 24 sampai 27, saya merasa aman dan teguhkan mendengar dan melakukan di dalam Injil dan selamat dari bencana besar sebab rumah masa depan ada di dalam Kristus. Jelas dosa diampuni, keselamatan terjamin. Bolehkah ditambah jelaskan oleh di antara kita? Terima kasih, Pak. Oh ya, berarti udah dapat tadi poinnya, tapi kalau ada penjelasan tambahan berhubungan dengan uh, ya apa yang sudah terjadi ini kan mereka seperti ada orang-orang yang berhasil tadi ya. Ya, kalau ada tambahan dari Bang Bright, disilakan. Dari Kak ini berbuat sesuai rencana Allah, semua untuk kerajaan Allah. Jika untuk diri, maka akan jadi kekhawatiran. Ya, Bang Bright, dari komen-komen ini, yang mana yang Bang Bright mau komentar? Ya, Pak. Mungkin tadi ya dari eh, Bang Yeremi yang terkait bilang maksudnya kayak rancangan-rancangan orang hebat di luar sana kayak buat robot atau buat ya AI, buat matahari seperti banyak-banyak yang dilakuin orang sana. Mungkin yang seperti kayak tokoh-tokoh yang tadi sebelumnya gitu. Mungkin kalau di dulu itu sangat terkenal seperti ya Nikola Tesla yang buat yang sampai sekarang pun eh, penemuannya itu masih diagung-agungkan oleh orang di luar sana gitu. Jadi balik lagi yang kayak Papa bilang tadi juga, maksudnya apakah itu memang dasarnya itu dari mana gitu, maksudnya itu dari keinginan dia sendiri atau memang itu rancangan Allah gitu. Dan eh gimana ya, apakah maksudnya eh lupa kata-katanya Pak. Oke, oke. Nggak masalah. Iya, mungkin ya saya karena ada tadi yang dinyatakan oleh Bang Bright itu menarik karena maksudnya apakah itu misalnya si Elon Musk itu apakah itu dari rencana atau misalnya contoh lah matahari aja dari Cina tadi. Apakah Allah punya rencana supaya membuat apa namanya matahari buatan? Itu berarti kalau ada rancangan Allah begitu nggak sempurna dong ciptaannya karena waktu dia menciptakan matahari itu langit dan bumi lalu ada matahari, bulan dan sebagainya. Jadi kenapa dibuat itu? Itu kan berarti tiruan dari manusia. Nah, tadi Bang Bright berkata, ini persoalannya karena orang mengeluh-elukan manusia yang dikira menciptakan sesuatu. Padahal dia sebenarnya kan plagiat kepada Allah loh itu. Dia niru Allah gitu kan. Merasa dirinya hebat gitu. Ini persoalannya orang-orang yang mampu ini tadi. Mereka selalu berkata, ini pertolongan Tuhan kepadaku. Kehebatan pengetahuan apapun sekarang sebenarnya itu dari keinginan manusia, bukan dari keinginan Allah. Allah tidak menginginkan pengetahuan-pengetahuan itu. Tapi mengapa itu diizinkan supaya orang melakukan berbagai jenis pengetahuan itu untuk mewujudkan apa yang sudah dinubuatkan bahwa pengetahuan itu akan membinasakan manusia. Ya, tapi nanti lain kali lah kita bicarakan itu ya. Karena kalau misalnya kita lihat keseluruhan rancangan itu, tapi ini sih ada kaitannya tentang masa depan ya Bang Pret. Saya pikir gak apa-apa juga kalau disentuh itu karena akhir dari semua kemampuan manusia termasuk pengetahuan adalah kebinasaan. Jadi jangan ini kalau ada orang berkata kan misalnya begini, kalau begitu udahlah diam-diam aja nggak usah berencana. Wah ini berarti nggak ngerti maksud Allah gitu. Orang lain yang tidak mengerti rencana Allah mereka membuat rencana, lalu kita bagaimana? Gitu. Ya, kita membuat rencana untuk berbuat apa yang sudah direncanakan Allah.
Tapi mereka mereka membuat rencana mereka dan meminta Allah menyetujui mereka. Itu sebenarnya kebalikannya gitu. Saya kira begitu. Mana itu Bang Bright? Ah, saya masih ada pertanyaan kepada Bang Bright ya, karena ini udah tinggal berapa menit ke depan. Boleh ya Bang Bright? Pertanyaan saya dulu ya. Ya, Pak. Jadi tadi ini karena urutan tadi Bang Bright, saya masih mengejar ini. Mengapa bagaimana bisa perbuatan kita itu masuk pada urutan yang kedua Bang Bright? Maksudnya kenapa kenapa itu tidak di akhir aja gitu? Maunya kan itu di poin terakhir. Maunya begini, rancangan kita, kemudian rancangan Allah, baru perbuatan kita. Itu kan yang agak umum. Karena orang malah begini, bisa begini, udah rancangan kita dulu, kita berbuat, baru nanti kita lihat apa itu rancangan Allah atau tidak. Eh, Gimana itu Bang Bray? Ada alasan penting. Bagaimana bisa tadi Bang Bright sampai pada kesimpulan itu, perbuatan kita masuk pada urutan kedua gitu. Pertama rancangan Allah, kedua perbuatan kita, ketiga rancangan kita. Ada penjelasan lagi Bang Bright, silakan. Ya, Pak. Misalnya, ini dari saya juga mikir-mikir juga, maksudnya gimana dari rancangan terus perbuatan terus ada rancangan lagi. Jadi padahal kan eh, mungkin dari yang ayat dari Yeremia dan Amsal itu ini tuh udah sangat praktis dan sangat jelas gitu. Kayak dari di situ udah nyatain, maksudnya dari Allah kalau udah buat rancangan-rancangannya, ya pasti itu maksudnya rancangannya itu udah ditetapkan dan seperti tadi udah ada keputusannya juga gitu. Dan apa tugas kita ya, tinggal ngikutin dan tinggal ngelakuin aja. Dan itu maksudnya ke nomor dua, perbuatan gitu. Terus kenapa kenapa nggak rancangan kita dulu baru perbuatan? Maksudnya karena dari apa yang udah ditetapkan Tuhan, harusnya kita itu ngelakuin dulu apa yang udah ditetapkan ya. Dan ketika udah kita ngelakuinnya, ya kita tinggal buat rancangan kita sendiri. Maksudnya rancangan kita yang tujuannya untuk eh apa namanya? Mungkin bahasanya kayak mensukseskan atau misalnya apa? Menjalankan rancangan yang diberikan Tuhan sendiri. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Makasih Bang Bright. Eh, Bagaimana Pak Nawang mau kasih komen Pak berhubungan dengan tadi pertanyaan itu juga yang sudah direspon oleh Bang Bright. Iya Pak, sebenarnya saya sepakat saja sih tadi yang dibicarakan sama Bang Bright ya, dan juga dari Pak One juga, bahwa keberhasilan itu memang bukan pencapaian, bukan apa yang kita capai gitu. Tapi keberhasilan itu karena kita ada dalam kehendak Allah ya, dan itu yang disebut berhasil di situ. Walaupun kita mencapai banyak hal yang hebat, tetapi tidak dalam rancangan Allah atau tidak di dalam Allah ya, kita sebetulnya gagal ya. Karena keberhasilan itu memang hanya ada di dalam Dia itu. Keberhasilan yang sejati ya, yang tidak sama dengan definisi dunia ini. Dan ya saya tadi menarik apa yang disampaikan Bang Bright yang memang meneguhkan apa menegaskan kembali ayat bahwa eh, kita ini sebetulnya harus menyerahkan ya apa yang kita lakukan gitu, bukan bukan rencana kita. Yaitu yang menarik ya, yang untuk kita bisa garis bawahi. Kemudian yang soal ya supaya kita dibuat berhasil itu eh, sebetulnya itu kita misalnya melakukan bisnis ya, melakukan pekerjaan, lalu kita minta Tuhan buat kita mudah, lancar dan berhasil. Sebenarnya itu apa ya? Ada juga kekhawatiran di situ ya. Eh, Mestinya kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam rencana Allah, ya kita ndak usah ragu. Kita percaya bahwa pasti berhasil kan rencana Allah itu. Nah, tinggal nanti kok ini kok ndak anu ya, kok ndak sesuai ya. Ya udah balik aja gitu. Perbaiki aja. Kan kita bisa
bisa juga artinya menyesuaikan apa yang kita mungkin sudah rencanakan ya seperti kuliah, seperti bisnis. Kok gagal ya? Kenapa ya? Ya, ya udah kita balik aja. Ini di apa namanya? Diperbaiki ini supaya kita balik kepada rancangan Allah yang semula dan tidak perlu harus apa ya harus wah saya lebih rendah dari orang lain atau minder karena saya tidak berhasil. Ya karena memang ukuran berhasil bukan itu ya. Itu aja Pak One. Terima kasih. Ya, makasih Pak Nawang. Jadi ini meneguhkan ini bagian yang terakhir tadi itu menarik ya karena biasanya orang mudah frustrasi. Buat bisnis gagal dia ganti lagi. Buat bisnis gagal ganti lagi atau belum apa-apa udah berhenti lagi. Kebanyakan karena terlalu ambisi untuk mencapai dalam tanda petik berhasil gitu. Ingin dapat booming gitu kan. Banyak orang begitu jadi frustrasi dengan itu. Ini cara yang sederhana yang disampaikan Pak Nawang. Kalau Anda melakukan sesuatu, lakukanlah. Dan kalau misalnya belum berhasil, kenapa nggak perbaiki dulu? Coba aja kan nggak ada nilai gagal, nggak gagal, gagal berhasil di situ karena sudah ada di dalam Kristus. Kita di dalam keberhasilan kan. Itu. Jadi kita sudah ada di dalam keberhasilan. Misalnya kuliah, Anda itu sudah di dalam keberhasilan, cuma mau melanjutkan kuliah itu aja gitu. Kalau ada nilai-nilai yang kurang ya di apa itu di redeem apa itu ditebus bagaimana itu ada yang di apa istilahnya itu Bang Bright kalau misalnya nilainya kurang yang di Remedial. oh remedial ya remedial misalnya begitu ya jadi nggak perlu jadi seperti tadi Pak Naung berkata janganlah jadi tertekan diri sendiri jadi merasa wah aku ini kok orang bodoh yang lain lebih pintar sekali belajar dapat padahal nggak ada yang hebat-hebat juga di bumi ini kan jadi ya makasih Pak Naung atas penekanan itu ya. Oke, oke, ya. Baik, Bang Bright, ini sudah tinggal beberapa menit lagi mungkin kita nanti closing. Ada dari teman-teman yang lain yang mau bicara, disilakan ya. Ada mau sampaikan sesuatu sebelum pertanyaan akhir saya mungkin kepada Bang Bright. Lihat pertanyaannya, ya tinggal aplikasi sini. Kalau tidak ada, Bang Bright, dari pembahasan kita 2 hari ini kan, apa kira-kira yang menjadi uh, kesimpulan Bang Bright untuk disampaikan kepada kita semua. Pertama-tama kita membicara tentang bagaimana topik ini ya. Topik besarnya sebenarnya berbicara tentang menemukan harapan yang tidak akan hilang. Di ketika kita mau mencapai harapan yang tidak ada, yang tidak akan hilang itu berarti apa yang kita harus temukan itu? Harapan yang tidak hilang itu apa? Jadi di hari Sabtu yang lalu, Bang Bright banyak berbicara soal Injil, Injil, Injil. Meskipun Bang Bright di dalam kegiatan profesinya gitu kan atau kuliahnya, tapi Bang Bright selalu berkata ini harus dasarnya di sana. Malam ini juga meskipun saya sudah berusaha menarik sebenarnya kepada hal-hal yang umum, Bang Bright selalu berkata ini kembali kepada ini dasarnya dan ini harapannya. Jadi boleh dikatakan dikurung sebenarnya kita ini dalam rancangan Allah yang sudah pasti. Dan malam ini kita berbicara tentang rancangan masa depan yang pasti berhasil itu berarti gimana teman-teman yang ada di sini bisa melihat enggak bahwa tidak ada sesuatu yang tidak berhasil loh. Kalau kita sudah di dalam Kristus. Semua berhasil. Jadi yang kita pikir selama ini tidak berhasil itu apa? Mengapa ada kekecewaan, mengapa ada ketakutan, mengapa ada kekhawatiran, mengapa ada macam-macam. Ya, termasuk kita khawatir tentang zaman akhir ini dengan generasi akhir ini. Eh, apa tips Bang Bright supaya tidak perlu takut terhadap kan diisukan ini bagaimana generasi akhir ini nggak ada enggak yang selamat kalau keadaan sebelumnya begitu parah tidak ada yang beriman. Eh, mungkin saya tanya ini kesaksian Bang Bright sampai mengalami Injil itu meskipun sudah sampaikan yang lalu Bang Bright melihat rancangan Allah itu dalam diri Bang Bright dan
Bang Bright bisa melihat apakah diri Bang Bright itu pasti berhasil karena apa yang Bang Bright temukan atau yang diantar oleh Allah sendiri kepada Bang Bright. Silakan Bang Bright. Oh, coba mungkin dari pembicaraan kemarin minggu lalu, harapan dan sekarang rancangan-rancangan yang pasti berhasil. Dan dari apa yang saya alami dan ketika mengalami Injil, eh, mungkin kalau misalnya saya yang mungkin kayak datang-datang kepada, maksudnya saya yang eh, apa bahasanya, saya yang nanya-nanya terus, maksudnya saya yang datang kepada Tuhan, mungkin itu nggak bakal bisa, soalnya perbedaannya itu sangat jauh, dan maksudnya ya Tuhan itu di atas gitu. Tapi bagaimana Tuhan ngantarin itu ke saya gitu ya, kayak yang tadi jawaban Bapak kedua tadi, maksudnya Tuhan yang mengantarkan pada saya jawaban-jawaban itu semua terkait harapan harapannya, harusnya rancangan-rancangannya juga. Jadi bukan bukan jadi maksudnya dari Tuhan yang mengajari saya, bukan ketika saya yang mungkin saya tetap mencari-cari juga, tapi balik lagi dari Tuhan sendiri dan dari Rohnya sendiri yang ngajarin saya terkait semua itu gitu. Mulai dari ya dari apa yang saya dapatkan dari beritanya, Injilnya, dan kemudian ajarannya setelah itu gitu. Ya, apakah Bang Bright merasa perjalananmu sampai hari ini itu di mana kamu dapat Injil dan seterusnya, kamu lihat itu keajaiban atau hal yang biasa aja? Jadi, ini apa yang mungkin yang didapat ketika sehari-hari ini, saya ngelihatnya lebih ke apa ya, mungkin kayak ya benar keajaiban gitu, kayak takjub gitu, maksudnya kok bisa hal-hal seperti ini terjadi gitu. Mungkin dari yang pembahasan minggu lalu lebih ke arah eh, apa ya, sampai saya titik di mana saya tahu, maksudnya saya tinggal ngelakuin aja gitu, bukan bukan perlu memikirkan lagi bagaimana gitu, karena udah ada dari Tuhan semua yang ngatur kayak gitu. Oke, sebelumnya Bang Bright berkata bahwa ingin sekali mau berbagi kepada teman-teman. Apakah eh, dengan waktu ini, Bang Bright ketika sudah berbagi sekarang, Bang Bright merasa berhasil nggak atau gagal? Oke, ya dari apa yang mau saya bagikan ya, maksudnya itu udah semua saya bagikan, dan mungkin kayak pertanyaan berhasil atau gagal gitu, eh kalau mau bercanda maksudnya ya, keberhasilan kan tetap dalam hal masih gitu. Tapi maksudnya ya apa yang saya mau bagikan itu bukan terkait eh ya itu berhasil atau enggak saya bagikan, tapi bagaimana mungkin dari Tuhannya sendiri atau rohnya sendiri yang ngajarin kepada kita semua terkait. Oke, artinya ini bagi teman-teman yang akan kemungkinan akan jadi narasumber atau berbagi sesuatu, Anda jangan pikirkan Anda menjadi orang berhasil dulu, baru bisa berbagi kepada yang lain. Karena keberhasilan itu sudah ditetapkan lebih awal, maka itu menjadi status gitu. Karena kalau kita di dalam Kristus, itu berarti kita pasti. Jadi kita tidak perlu sombong juga karena ini dari Dia, dari Allah. Dan itu sampai kepada kita masing-masing. Satu lagi Bang Bright, kalau misalnya Bang Bright melihat dari teman-teman yang hadir malam ini dengan keadaan dunia sekarang, kita berbicara tentang masa depan. Bagaimana Bang Bright berkata bahwa masa depan setiap orang yang ada di sini itu adalah masa depan yang pasti berhasil dengan syarat apa? Silakan. Ini Halo Bang Bright, please. Boleh minta konfirmasi apakah di saya yang bermasalah? Oh, Bright. Oke, ada blank ya dia. Oke. Baik, nunggu kembali. Semoga nanti cepat balik ya. Eh, ini gangguan jaringan berarti. Oke, jadi teman-teman, semoga apa yang dibicarakan beberapa kali ini ya, 2 kali ini bisa menjadi berkah. Silakan teman-teman bisa memberikan tulisan satu kalimat yang memang didapatkan dari
dari pembahasan tentang rancangan Allah sampai akhir ini, atau rancangan yang pasti berhasil, atau yang membuat kita juga perbuatan kita pasti berhasil, semua berhasil karena Allah ya. eh Memberi penekanan di bagian akhir dari pembahasan ini. Nanti kalau ada Bang Bright dia bisa berbicara sedikit lagi. Eh, Aplikasinya sebenarnya mengapa menyerahkan rencana kepada Tuhan? Mengapa itu penting? Atau mengapa menyerahkan perbuatan kepada Tuhan? Landasannya sebenarnya satu, karena rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Tapi mengapa kita memberi penekanan bahwa yang paling penting adalah perbuatan yang kita serahkan? Karena kita terlalu banyak berteori, maksudnya banyak orang yang kelihatan rohani berteori bahwa saya menyerahkan rencana rencana saya kepada. Mari kita serahkan rencana rencana kita kepada Tuhan. Atau mereka juga berteori di lain bahwa biarlah nanti rencana-rencana Tuhan yang jadi. Kenapa mereka tidak segera meresponi rancangan Allah? Jadi caranya adalah temukan rencana Allah atau rancangan Allah yang sudah pasti itu. Dan kalau sudah temukan, hiduplah di sana. Dan untuk hidup di sana kan berarti perlu langkah-langkah yang Anda lakukan dan saya. Jadi apa langkah praktis untuk melakukan itu? Jadi banyak orang segera menjawabnya kita berdoa kepada Allah. Tidak, langkah yang praktis adalah temukan. Temukan kepastian rancangan Allah itu. Jadi yang lebih dulu itu dalam tindakan Allah. Dia memberikan kita firman-Nya. Baru kita berespon, berbuat. Kalau kita tidak mengerti, dia berikan kita rohnya. Kalau kita sudah mengerti, baru kita lakukan. Jadi kapan kita berdoa? Sebenarnya kita berdoa itu supaya semua yang kita lakukan ini tetap harmonis dengan maksud Allah. Kita bisa bertanya kepada Allah, kita bisa meminta kepada Allah kekuatan, supaya ketika saat-saat kita merasa gagal dalam pemikiran-pemikiran lain, kita tetap kuat untuk mengingatkan kita tentang janji Allah. Jadi contoh konkret ya dari cerita-cerita Bang Bray, sekali lagi makasih dari saya sendiri sebagai host. Dari 2 kali wawancara yang bicara secara alami, meskipun kadang saya seperti maksakan sedikit tadi beberapa poin, tapi Bang Bright menjawabnya dengan sangat sangat simpel karena tidak berbicara soal kemampuan pengetahuan diri, tetapi apa yang sudah dialami dengan kebenaran itu. Jadi ya mungkin refleksinya kepada teman-teman. Apa yang sudah lakukan karena topik ini? Sementara ditulis kembali ke Bang Bright. Bang Bright, mungkin ini closing statement. Apa yang Bang Bright mau sampaikan dari semua ini? Tadi sempat putus. Ya, tadi paket datanya habis. Oh, ya. Eh, Untuk yang terakhir mau disampaikan, maksudnya mungkin dari yang minggu lalu cerita dengan saudara-saudara sama Papa juga, sama sekarang juga terkait harapan dan rancangan. Mungkin yang sering dipertanyakan kita, ya bagaimana caranya kalau tidak berhasil bagaimana? Karena ya balik lagi ya kita mikirnya di arah dunia ini dan kita mikirnya ya lebih ke arah keberhasilan atau enggak. Padahal udah dijelasin di Alkitab, maksudnya ya rancangan Allah pasti berhasil. Berarti ya intinya kita nggak boleh khawatir tentang apapun. Berarti ya kita tinggal ya kalau udah ada kita dapatkan rancangan dari Allah, kita tinggal lakuin aja. Dan kita tinggal rencanain sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Gitu. Baik, makasih Bang Bright. Saya mau baca sedikit lagi tulisan-tulisan yang sudah ada dari Bang Putrayo. Makasih untuk pembahasan khusus di bagian ini, Pak. Pada bagian ini banyak orang yang bangga ketika rencananya berhasil dan tidak sedikit juga yang kecewa karena rencananya gagal. Ini berarti pertanyaannya bagaimana supaya seseorang tidak kecewa? Berarti terjawab malam ini dong. Kemudian ini terjadi ketika rencana atau keberhasilan atau kegagalan dihubungkan kalimat libatkan Tuhan dalam rencana. Oke, teman-teman bisa mengingat beberapa istilah-istilah yang digunakan ini ya supaya kita tidak terjebak lagi ke sana. Pertanyaannya, apakah kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita? Kalau perlu, kenapa? Dan kalau tidak perlu, kenapa? Lalu harusnya bagaimana menurut Bang
Bang Brian, Bang Bright ya. Itu ditanya tadi, tapi sepertinya sudah ada jawaban. Terakhir, apakah ada pembagian jenis golongan rencana itu sendiri? Eh, itu pertanyaannya. Tapi untuk di akhir kalau Bang Bright nanti mau respon, apa ada beberapa rencana, Bang Bright? Rencana A tadi Bang Bright sebenarnya plan A, plan B, plan A, plan B, atau C dan D. Atau memang gimana? Rencana Allah itu berapa gitu? Dan rencana kita ada berapa gitu? Kalau Bang Bright nanti mau respon, disilakan. Dari Pak Nawang, dasarnya adalah rancangan Allah. Mari kita dapatkan itu. Serahkan segala perbuatan kita kepada Allah, supaya kita tetap ada dalam keberhasilan rancangan Allah. Hari ini, jika ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri saya yang tidak sesuai keinginan saya harus tetap ingat status saya dalam rancangan Allah. Ya. Dari Ibu Ima, terima kasih atas peneguhannya. Jadi saya tidak usah ngoyo dalam segala hal. Karena saya sudah berada di dalam rencana Allah. Wah, itu yang memang harus dipastikan ya, teman. Bu Sondang, rancangan Allah tidak pernah gagal, jadi tetap ikut rancangan Allah, maka rancangan kita pasti berhasil. Oke, kembali dari Bang Hermit, tetap bertahan di dalam rancangan Allah, yaitu bertekun di dalam pekerjaan baik, yaitu Injil, dan menyerahkan segala perbuatan saya kepada Tuhan. Dari Bu Yuri, senantiasa hidup dalam rencana Allah, maka semua pasti berhasil. Ya, Pak Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mengingatkan pembahasan beberapa minggu yang lalu ya. Bu Murniati, rancangan Allah itu hidup, sempurna dan tidak mengecewakan. Makasih Pak One, Bang Bright, bahwa apapun rencana kita semuanya, kehendak Allah yang jadi. Apapun rencana kita semuanya, kehendak Allah yang jadi. Ini bahasa klasik lah ya. Jadi sebenarnya rancangan Allah pasti terjadi. Jadi ya bukan berdasarkan apapun rencana kita. Jadi maksudnya lebih baik singkirkan rencananya, tapi kita melakukan perbuatan Allah ya. Oke, baik. Makasih semua komentar-komentar. Kembali ke Bang Bright. Silakan Bang Bright mau respon. Tadi ada berapa rencana? Rencana Allah atau rencana kita? Bang Bright mau respon? Kalau ya, pasti rencana kita pasti banyak sekali gitu. Mungkin apalagi rencana-rencana di dunia ini pasti sangat banyak. Tapi ya yang udah dijelasin di akhir-akhir tadi memang rancangan yang diberikan Allah itu ya cuma satu, maksudnya rancangan damai sejahteranya aja gitu. Tidak ada hal yang lain yang perlu kita pikirin harusnya selain itu. Karena tinggal mengikuti rancangan dari dia aja. Gitu. Iya, jadi mengerjakan yang satu lebih gampang daripada 1.000 rencana ya, Bang Bright. Itu makanya orang frustrasi loh banyak rencana gitu ya. Oke, ya itu jawaban yang sederhana ya. Maksudnya dari Allah, rancangan itu hanya satu. Dari kita bisa saja 1.001 rencana kita. Makanya tadi ada ayat yang dimunculkan tadi ya. Maksudnya ya buat aja lah rencananya. Sampai 1.000 rencana. Tapi kamu tahu nggak? Keputusan Allah yang jadi gitu kan. Sebenarnya kalau udah diucapkan itu berarti mikir lagi lah dong. Mikir lagi untuk tidak membuat rencana. Tapi ikuti rencana Allah. Itu sebenarnya bahasanya ya. Tapi kita kan terlalu ya menghebohkan diri, mau punya rencana, punya visi besar dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dari saya sebagai host malam ini, terima kasih kepada Bang Bright yang sudah jadi narasumber 2 kali, telah memberikan ya pencerahan di antara kita karena bahasa yang praktis dari topik ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah terlibat langsung ataupun tidak, dan tulisan-tulisan juga yang telah membangun kita semua sehingga dengan topik-topik yang boleh dikatakan yang tren ini bisa memberkati semua saudara baik yang moga-moga yang baru join bisa diberkati ya. Kalau yang baru join malam ini mendapat berkahnya bisa kasih jempol atau tuliskan sesuatu di sini. Saya sebagai host malam ini ucapkan terima kasih kepada semua. Silakan Bang Bright. Ya, tuh. Sampaikan terima kasih. Salam. Oh, ya. Wah, makasih untuk semua saudara-saudara. Makasih juga untuk Bapak yang maksudnya
Terima kasih, maksudnya dari saya bisa membagikan apa yang saya alami juga pada saudara-saudara. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Bright. Silakan teman-teman, makasih untuk semua. Buka kameranya, bisa ngomong satu persatu. Terima kasih Bang Brad, Pak One. Nikmat sejati Terima kasih bukan semua hanya saudara. kata, tapi perbuatan Kasih, Bang. dari iman, rendah hati, bukan sombong, Makasih Terima kasih Bang Pak Bray. One. lembut bukan Baik. kekerasan. Carilah Makasih Sorry. Bang Bray. yang Sangat dari menolong. Iya, nggak apa-apa Pak. suci dan suka Pak Oni dan semua teman-teman sangat meneguhkan Bang Bray. cerminan berbuah keadilan dan kasih setia. Makasih Bang Bray Tawarkan Bang Bray. ambisi dan juga semua teman-teman. cemburuan dan Malam. ego yang palsu, tapi Ya, hikmat ilahi Terima kasih juga untuk teman yang baru bergabung. Ada tadi Ibu siapa ya, Ibu Teti ya dari Manado. Apa masih sini? Bu Mendong. belas kasih Udah jadi keluar. cerminan Udah keluar. keadilan dan kasih setia. Oke, menyapa yang buka kamera. Bu Sondang, makasih. Pak Herman kembali. Kak Eni, Kak Rini. Terima kasih Pak On, terima kasih Pak Adik Bray, terima kasih untuk semuanya. Mau menunggu kembali. Bang Rini, terima kasih. Ibu Lena, apa kabar? Udah di Nias ya? Iya Pak, sekarang lagi di Medan nih. Oh, lagi di Medan. Oke, Ya, baik. Pak, kasih Pak. Makasih Bu, makasih. Bu Ica, makasih. Pak Hasan. Oke, yang lain sudah pada keluar. Kita bisa istirahat malam ini. Sampai besok ya, ada Pipa pertemuan ibadah para abdi. Semoga bisa menikmati berkah-berkahnya besok. Dari saya, selamat malam. Salam. Salam Pak.